Bab 1. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Sepertinya aku harus berkemas dan kembali ke rumah seperti saudara-saudara yang menertawakan diri mereka sendiri. Tapi, aku hanya seorang yatim piatu. Aku tidak berasal dari rumah. Anak laki-laki itu berada di bawah pohon, tubuhnya muram dan bergumam pada dirinya sendiri. Liu Yu, mengapa kamu linglung di sini lagi? Kamu tidak berlatih keras. Sebuah suara lembut berusia 15 tahun menarik Liu Yu kembali dari trans. Melihat anak laki-laki yang mengejutkannya dan tampak sederhana, jujur, dan sedikit gemuk, Liu Yu berkata, Liu Qing, kita adalah saudara yang baik dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Apakah kamu tidak tahu situasiku? Aku telah berlatih selama hampir 7 tahun. Aku sudah berusia 16 tahun, tetapi aku masih tidak dapat membuat kemajuan dalam prestasiku. Aku masih seorang seniman bela diri kelas 2. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Yu, Liu Qing tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menghiburnya, karena bakat kultivasi Liu Yu adalah yang terburuk kecuali mereka yang tidak memiliki bakat kultivasi. Di dinasti Ming Utara, seni bela diri adalah yang paling penting. Di antara mereka, Sekte Guiyuan hanyalah sekte umum di negara bagian Jin. Liu Yu adalah seorang yatim piatu. Untungnya, ia dijemput oleh seorang murid Sekte Guiyuan. Ia menyerahkannya kepada sekte tersebut dan menjadi murid luar Sekte Guiyuan. Sayangnya, bakat kultivasi Liu Yu sedikit buruk. Setelah hampir 7 tahun berkultivasi, ia masih menjadi murid seni bela diri kelas 2 yang konstan. Murid yang menjemput Liu Yu kembali juga merawat Liu Yu dengan baik, tetapi murid luar itu juga menjalankan sekte meninggal selama misi gerbang. Tubuh Liu Yu biasa saja, tetapi matanya cerah dan cemerlang. Ia tidak tinggi atau pendek. Ia tampak seperti seorang sarjana. Secara keseluruhan, ia cukup bagus. Sayangnya, di tanah Beiming, di mana seni bela diri dihormati, ia tidak memiliki efek, tidak memiliki kekuatan, dan hanya dapat diganggu. Wutu adalah tingkatan terendah dalam ranah seni bela diri, dan di atasnya adalah guru seni bela diri Wuling Wuzong, sedangkan untuk ranah selanjutnya, bukanlah apa yang Liu Yu, seorang murid luar kecil, ketahui. Setiap ranah dibagi menjadi 9 tingkatan. Di antara ranah yang sama, satu adalah yang terendah dan yang ke-9 adalah yang tertinggi. Liu Yu telah berlatih selama bertahun-tahun. Dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 2 biasa, yang benar-benar sedikit memalukan. Masih ada 2 tahun lagi. Jika aku tidak dapat menembus ranah samurai, aku akan dikeluarkan dari Yuansong. Liu Yu tampak menghela nafas dan berkata tanpa daya. Liu Yu, Liu Qing berkata dengan sedikit tidak sabar. Baiklah, jangan sentimental di sana lagi. Kamu memiliki bakat kultivasi yang sangat bagus. Kamu akan segera menjadi murid seni bela diri tingkat 8. Dalam 2 tahun, kamu dapat dengan mudah menjadi seorang samurai, dan kemudian kamu akan memiliki harapan untuk menjadi murid dalam. Selamat, Liu Yu langsung menyela kata-kata Liu Qing dan berkata. Mengenai bakatnya, Liu Qing yang sedikit gugup, segera mengubah suasana hatinya, dan mata kecilnya menyipit. Dia berkata dengan puas, itu karena aku tidak bekerja keras. Jika aku bekerja keras, Qitian, yang selalu suka merepotkanmu, tidak akan menjadi lawanku. Semakin banyak berbicara, semakin kuat Liu Qing menemukan bahwa ekspresi Liu Yu tiba-tiba menjadi suram. Pertama-tama dia tertegun, lalu dia mengerti alasannya. Latihan harian Liu hampir sama cepatnya dengan miliknya sendiri, tetapi dia tidak dapat mengatakan bahwa dia begitu tekun. Tidak ada panen lain kecuali bahwa roh yang diserap setiap kali jauh lebih rendah daripada yang diserap oleh prajurit biasa untuk memurnikan tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Oh, Liu Yu, mengapa kamu begitu bebas hari ini dan tidak berlatih? Suara sembrono datang dari seorang pemuda. Meskipun itu adalah sebuah pertanyaan, nada sarkastik itu mudah diperdebatkan. Wajah Liu Yu tiba-tiba berubah, wajah Liu Qing juga menjadi marah, dipaksa untuk tidak menyerang. Liu Yu tidak memikirkannya, orang yang masih dibicarakan itu segera menemuinya. Dia adalah Qitian yang menurut Liu Qing selalu mencari Liu Yu. Tak lama kemudian, Qitian mendatangi Liu Yu, dan ada 2 pengikut di belakangnya. Namun, mereka adalah pengikut, dan prestasi mereka jauh melampaui perbandingan Liu Yu. Meskipun bakat Liu Xiumen belum lama ini, dia adalah nomor 1 di antara murid-muridnya. Liu Qidun melawan,
tetapi itu bukan hasilnya bahwa dia dipukuli oleh 2 orang dalam 1 hari. Liu Yu tahu bahwa Liu Qing selalu berlatih keras, tetapi dia tidak pernah bisa mengalahkan Qitian. Tidak hanya ada kesenjangan antara Liu Qing dan Qitian dalam hal bakat, tetapi juga dukungan kuat dari keluarga Qitian sendiri untuknya, yang membuatnya berlatih lebih cepat daripada teman-temannya. Tentu saja, ada beberapa yang mendukung Liu Yu dan terluka oleh Qitian, yang menyebabkan Liu Qing menghabiskan banyak uang. Ada juga alasan untuk penundaan waktu kultivasi. Melihat penampilan Liu Yu dan Liu Yu, Qitian mencibir, "Ada apa? Bukankah kau pernah melihatku sebelumnya? Bahkan jika kepalamu patah dan berdarah, apakah kau ingin bertarung denganku? Mengapa kau tidak datang kali ini?" Liu Qing tidak tahan, jadi dia harus bertarung dengannya. Liu Qing. Liu Yu awalnya ingin membujuknya, tetapi dia sangat mengenal karakter Liu Qing. Dia tahu bahwa Liu Qing adalah yang paling tidak mudah tersinggung. Bahkan jika dia marah, dia akan berani bertarung. Qitian dengan mudah mundur sedikit, lalu ke satu sisi, menghindari tinju Liu Qing, berkata, "Hari-hari ini, sepertinya kau masih belum memiliki kemajuan, dengan kekuatanmu seperti kau masih ingin bertarung melawanku." Liu Yu khawatir dalam diam. Kekuatan Qitian lebih kuat, tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos lagi dan mencapai Jiupin Wutu. Bang! Hanya dengan beberapa gerakan, Qitian menghindar dan memukul keras punggung Liu Qing. Liu Qing jatuh terduduk. Liu Yu sangat cemas dan berkata, "Liu Qing, kamu baik-baik saja?" "Ahem, tidak apa-apa, aku tidak boleh mati." Liu Qing terbatuk dan berusaha untuk bangun. Dia mendengar pertanyaan dan jawaban Liu Yu. Qitian berkata sambil tersenyum, "Aku tidak berani membunuhmu. Jika aku membunuhmu, aku akan dikeluarkan dari sekolah atau bahkan dieksekusi. Tidak ada gunanya hanya untuk kalian berdua sampah." "Kamu, Liu Qing terbatuk lagi. "Haha, kalian masih terlalu lemah. Ayo, kalian berdua budak anjing, bawa aku Liu Yu." Qitian melihat Liu Yu di depan Liu Qing untuk melihat luka Liu Qing, terutama tidak senang, jadi dia memerintahkan. Ya, kedua anjing itu buru-buru setuju dengan cara itu, tanpa sedikit pun rasa dipanggil budak anjing dan marah. "Lepaskan aku." Liu Yu meraung marah. Sayangnya, kultivasi Liu Yu terlalu lemah, di mana bisa membebaskan diri, hanya bisa dengan enggan dibawa ke depan Qitian. Setelah keduanya melepaskan Liu Yu melotot padanya. Mengenai tindakan selanjutnya, Liu Yu tahu bahwa itu tidak mungkin, karena kultivasinya terlalu lemah. "Tut, apa yang harus kulakukan denganmu kali ini? Kurasa aku harus memikirkannya." Qitian Tut menghela napas, dan matanya mulai melihat sekeliling. Tiba-tiba, mata Qitian berbinar, dan dia menemukan sebuah batu kecil tidak jauh dari sana. Meskipun hanya berukuran 2 jari, mata Qitian semakin cerah. Qitian pergi ke kerikil hitam, berjongkok, mengambil kerikil di tangannya. Melemparkannya, memainkannya sebentar, dan berkata, "Jika kamu menelan ini ke dalam perutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menariknya keluar?" "Aku menantikannya." Liu Yu tiba-tiba menjadi pucat, dan Liu Qing juga marah lagi. Namun, Qitian tidak mempedulikannya. Dia mengedipkan mata pada kedua pelayan itu. Mereka segera menyadari bahwa Liu Yu sudah bangun lagi, lalu ia menjepit mulut Liu Yu hingga terbuka. Tidak, Liu Yu bersumpah untuk tidak membuka mulutnya. Kedua pelayan itu langsung memegang hidung Liu Yu. Liu Yu merasa tercekik dan akhirnya membuka mulutnya. Liu Yu berusaha menggunakan kekuatannya untuk menutup mulutnya lagi. Baiklah, Qitian memanfaatkan momen Liu Yu yang sedang membuka mulut, dengan cepat memasukkan kerikil hitam itu ke dalam mulut Liu Yu, lalu menekan mulut Liu Yu. Liu Yu tidak mau menelannya, atau gulu. Hahaha, ketiganya tertawa terbahak-bahak. Liu Yu muntah-muntah di tanah, jari-jarinya berusaha keras untuk mengorek tenggorokannya, berharap bisa meludahkannya, tetapi sia-sia, kerikil hitam itu telah tertelan seluruhnya ke dalam perut Liu Yu. "Liu Yu, maafkan aku masih tidak bisa menolongmu." Liu Qing kemudian datang dan berkata dengan rasa bersalah. Liu Yu berkata, "Jangan berkata begitu. Kamu juga baik padaku. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Lagi pula, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Hanya kamu yang harus menghabiskan banyak waktu untuk penyembuhan." Liu Qing berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku benar-benar bermaksud untuk diam selama beberapa waktu. Aku menemukan bahwa kekuatanku, bahkan jika itu untuk tetap berada di sisimu, tidak berguna sedikit pun,
hanya untuk meningkatkan kekuatan, dapat membebaskanmu dari penindasan. Kali ini aku khawatir akan sulit untuk melihatmu. Liu Yu berkata, pergilah, aku akan menjaga diriku sendiri. Dua sosok kurus berjalan di jalan setapak, matahari terbenam, bayangannya semakin panjang, kembali ke tempat tinggalnya yang kumuh. Liu Yu berbaring di tempat tidur, berguling-guling, tetapi dia tidak bisa tidur. Dia memikirkan batu yang telah dimakannya dan tidak tahu kapan harus mencabutnya, dan kapan hari-hari penindasannya akan berakhir. Mungkin kematian adalah hasil akhir yang terbaik. Entah mengapa, Liu Yu bahkan memikirkan ide teror. Liu Yu tidak memikirkannya saat memikirkannya. Kerikil hitam itu berubah drastis di perutnya. Warna kulit hitam aslinya perlahan mencair, memperlihatkan warna emas yang sebenarnya. Kerikil emas masih mencair menjadi cairan, lalu mengalir ke 4 anggota tubuh dan ratusan tulang Liu Yu. Liu Yu juga memikirkan urusannya sendiri, tetapi dia tidak memperhatikannya. Perasaan nyaman mengalir ke 4 anggota tubuh dan ratusan kerangka membuat Liu Yu tertidur perlahan-lahan. Setelah batu bundar itu mencair menjadi sari emas, ia mengalir ke 4 anggota tubuh dan tulang Liu Yu, mengubah fisik, tulang, kualifikasinya, dan menghilangkan kotoran di tubuhnya. Akhirnya, batu bundar itu benar-benar mencair, dan tidak ada yang tersisa. Di tengahnya, ada jejak roh yang tidak lengkap tercetak di dalamnya. Jejak roh ini langsung menerobos penghalang yang menghalanginya untuk pergi ke pikiran Liu Yu, dan datang ke lautan kesadaran ilahinya, dan kemudian ingatannya menyatu dengan Liu Yu. Liu Yu merasa bahwa dia bermimpi. Dalam mimpi itu, dia menjadi binatang buas raksasa, yang menutupi langit dan menutupi matahari. Dia melayang bebas di langit. Ketika dia lapar, dia akan memakan binatang buas itu, menikmati makanan lezat, tidur dan berlatih. Tetapi suatu hari, ada sesuatu yang diperebutkan semua orang. Sebagai monster kuat yang langka, binatang tuntian secara alami berlari untuk memperjuangkannya, tetapi kemudian semua orang tampak gila. Bumi runtuh, dan langit menangis. Akhirnya, banyak kekuatan besar telah jatuh, dan binatang tuntian adalah salah satunya. Selain itu, tubuhnya langsung hancur, dan Neidan juga dipukuli hingga berkeping-keping. Pada saat sekarat, banyak jejak jiwa binatang tuntian jatuh pada salah satu bagian Neidan. Baru setelah sekian tahun Neidan berpindah tangan banyak orang, mereknya menjadi tidak lengkap. Ho, Liu Yu membuka matanya, keringat di wajahnya sudah membasahi seluruh wajahnya. Kotoran di tubuhnya juga membuatnya menjadi pria berkulit hitam, tetapi dia tidak menyadarinya saat itu. Ternyata itu mimpi. Liu Yu menghela nafas, hanya saja itu begitu nyata sehingga orang hampir tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah, dan mereka tidak tahu apa yang mereka rampok dalam mimpi mereka. Golum, Liu Yu menyentuh perutnya, tetapi dia sedikit lapar. Saat itu sudah larut malam, dan sore ini, ketika sesuatu seperti itu terjadi, Liu Yu tidak berminat untuk makan. Sekarang dia bahkan belum makan malam. Jalan kultivasi didasarkan pada seni bela diri. Hal terpenting bagi seorang seniman bela diri adalah memoles tubuhnya hingga mencapai tingkat jiupin. Ketika tubuhnya cukup kuat, ia dapat memimpin roh ke dalam ladang ramuan. Ketika gumpalan aura atom pertama muncul di Dantian, ia adalah seorang pejuang. Sebagai alam kultivasi pertama, murid bela diri perlu meletakkan fondasi. Semakin kokoh fondasinya, semakin besar ladang dan akan terbuka. Semakin banyak ki asli yang tersimpan di alam yang sama, semakin kuat kekuatan yang dapat mereka mainkan. Kultivasi tubuh juga sangat penting untuk kultivasi alam di belakangnya. Semakin kokoh fondasinya, semakin jauh Anda dapat melangkah di jalan seni bela diri. Ada jalan pintas untuk memoles tubuh, tentu saja, yaitu makan dan minum dengan baik, menyerap atau menyimpan aura yang terkandung dalam makanan di tubuh Anda, dan meningkatkan kekuatan tubuh Anda sebanyak mungkin. Hanya dengan cara ini Anda dapat memoles tubuh Anda lebih kuat dan lebih cepat ketika Anda memasukkan aura ke dalam tubuh Anda untuk memoles tubuh Anda. Terlebih lagi, jika Anda mengambil harta karun jenius, tubuh akan menjadi lebih kuat, dan menghasilkan lebih sedikit kotoran pada tubuh, dan kecepatan kultivasi selanjutnya bisa lebih cepat. Liu Yu hanyalah seorang murid biasa. Tentu saja, tidak ada makanan enak untuk dinikmati. Hanya ada sedikit aura dalam makanan yang dimakannya, tetapi bakat Liu Yu sangat buruk, jadi tidak ada cara untuk menyerap satu-satunya aura tersebut. Mengenai aura langit dan bumi antara langit dan bumi, Liu Yu hampir tidak dapat menyerapnya,
yang merupakan alasan terpenting mengapa ia tidak dapat membuat kemajuan apapun setelah ia mencapai tingkat seni bela diri dan magang. Ketika saya datang ke kantin para murid di luar, tidak ada seorang pun. Liu Yu tidak terkejut. Juru masak Zhongmen hanya bertanggung jawab untuk memasak pada waktu yang ditentukan. Setelah beberapa saat, juru masak tidak akan peduli dengan Anda. Liu Yu tidak menyukainya. Dia langsung pergi ke dapur, bermaksud untuk melihat apakah ada hal lain di dapur. Bagaimanapun, dia akan mengisi perutnya dengan rasa lapar terlebih dahulu. Segera, Liu Yu datang ke dapur dan berjalan langsung ke lemari. Namun, dia melihat hanya ada beberapa sayuran yang tersisa di lemari. Mengenai daging, Liu Yu tidak pernah memikirkannya. Bahkan pada saat-saat biasa, Liu Yu tidak mau makan daging. Dia termasuk kelompok yang paling rentan di antara murid-murid sekolah lain. Jika Qitian tidak menargetkannya, dengan bantuan Liu Qing, dia mungkin tidak akan begitu sengsara. Namun, karena alasan Qitian, tidak ada seorang pun kecuali Liu Qing yang ingin berinteraksi terlalu banyak dengan Liu Yu, yang merupakan pemborosan kultivasi. Liu Yu tidak memiliki manfaat bagi mereka, dan hanya akan membuat keributan. Jika dia mempermainkan Liu Yu, dia mungkin akan dihargai oleh Qitian, murid pertama dari sekolah luar. Selain Liu Qing, yang sepihak akan bersedia berteman dengan Liu Yu. Dia mengambil piring secara acak dan mengisi semangkuk nasi untuk dirinya sendiri. Liu Yu memakannya dengan lahap. Tiba-tiba, Liu Yu menemukan bahwa makan di lingkungan yang tenang seperti itu jauh lebih baik daripada dikritik ketika semua orang pergi makan bersama. Setidaknya, dia tidak terlihat dan tidak diingat. Setelah makan malam dan kembali ke kediamannya, Liu Yu mulai berlatih. Setelah satu set Fu Hukuan, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya menyerap aura seperti rasa lapar, dan dia juga mengeluarkan bau busuk, yang merupakan bau ketika tubuhnya mengeluarkan kotoran. Kultivasi alam Wutu adalah untuk memoles tubuh, dan aturan kerja yang didapat Liu Yu adalah tinju Fuhu. Selama berlatih tinju, gerakan keterampilan itu secara alami akan menyerap roh pengembaraan antara langit dan bumi, dan memoles tubuhnya. Efeknya jauh lebih baik daripada penyerapannya yang tidak teratur. Karena kualifikasi Liu Yu terlalu buruk dan ada terlalu banyak kotoran di tubuhnya, dia hampir sepenuhnya memblokir saluran dan titik akupuntur di tubuhnya. Saat menjalankan Fu Hukuan, Qi roh dapat masuk ke salah satu dari 10 bagian tubuhnya melalui lubang titik akupuntur, yang menyebabkan Liu Yu hampir tidak dapat masuk. Liu Yu tidak dapat melihat ke dalam saat ini. Untuk mencapai penglihatan batin, seseorang harus membentuk indera ilahi. Selain bakat alami, orang yang dapat membentuk indera ilahi setidaknya membutuhkan alam prajurit untuk dapat melihat ke dalam. Liu Yu mulai berpikir, apa yang akhirnya menyebabkan perubahan besar seperti itu. Liu Yu tenggelam dalam pikirannya. Sedikit demi sedikit, Liu Yu pergi setelah sarapan pagi dengan mata aneh semua orang, kemudian Liu Qing datang untuk menemukan dirinya sendiri di sore hari, dan kemudian Qitian, pria yang penuh kebencian, tiba, dan kemudian dia dipaksa menelan kerikil hitam. Batu. Cahaya terang bersinar di mata Liu Yu. Selain itu, tidak ada yang bisa membuatnya berubah begitu banyak. Liu Yu yakin, Liu Yu awalnya adalah orang yang cerdas, tetapi kualifikasi kultivasinya terlalu buruk. Segera, Liu Yu menjernihkan pikirannya, dan kemudian dia memikirkan mimpinya yang aneh. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki ide aneh. Dia berpikir, apakah benar mimpinya itu benar? Liu Yu teringat bahwa dalam mimpinya, ada sebuah jurus yang dipraktikkan oleh binatang menelan langit. Meskipun tanda rohnya rusak parah, jurus itu selalu mengalir dalam tubuh binatang itu, yang telah menjadi naluri. Oleh karena itu, sebagian besar jurus itu ada di dalamnya. Hati Liu Yu tak dapat menahan diri untuk tidak merasa panas. Jika semua yang ada dalam mimpinya itu benar, yang mungkin ia dapatkan adalah metode kultivasi kuno yang kuat. Meskipun belum lengkap, dalam ingatan Liu Yu, yang kuat kuno hampir merupakan kata ganti kemahakuasaan. Namun, tak lama kemudian Liu Yu menjadi ragu-ragu, karena akal sehat Liu Yu mengatakan kepadanya bahwa meskipun jurus menelan langit itu kuat, itu adalah jurus kultivasi hewan, yang mungkin tidak cocok untuknya. Meskipun aku mungkin memiliki sedikit bakat melahap untuk menelan ramuan batin binatang itu, aku dapat menyerap roh untuk melembabkan tubuh dan meningkatkan kultivasiku. Namun, fisikku dan binatang menelan langit sangat berbeda. Karena ragu-ragu, Liu Yu untuk sementara waktu melepaskan ide untuk mengolah jurus menelan langit. Bagaimanapun,
dia sudah bisa berlatih sekarang. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, itu adalah perbedaan antara tanah awan dan tanah awan. Selain itu, orang macam apa binatang menelan surga itu adalah kekuatan besar yang ada di zaman kuno. Liu Yu percaya bahwa dengan peningkatan kekuatannya sendiri, kemampuan binatang menelan surga akan meningkat dari hari ke hari. Liu Yu berencana untuk berlatih selama beberapa waktu. Ketika dia meningkatkan prestasinya sedikit dan dapat pergi ke Paviliun Sutra untuk membaca buku, dia akan mencarinya. Jika dia gagal, sudah terlambat. Karena dia bisa berlatih, Liu Yu secara alami memanfaatkan situasi untuk mengejar dan memukuli harimau Fu beberapa kali sampai dia kelelahan. Meskipun dia berkeringat seperti hujan, Liu Yu merasa segar dan penuh kekuatan. Dia ingin meraung ke langit. Liu Yu memiliki perasaan bahwa dia dapat menerobos ke magang seni bela diri kelas 3 paling lama dalam 1 atau 2 hari. Ini mungkin langkah kecil bagi orang lain, tetapi ini adalah langkah besar bagi Liu Yu. Dalam beberapa hari berikutnya, Liu Yu hidup dalam pengasingan. Setiap kali dia pergi makan malam, dia hampir keluar rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Dengan cara ini, tidak hanya untuk menghindari ejekan para murid itu, tetapi juga sebisa mungkin untuk tidak bertemu dengan Qitian yang penuh kebencian, untuk dihina. Dalam beberapa hari terakhir, kultivasi Liu Yu akhirnya menembus ke tingkat magang seni bela diri kelas 3, dan banyak kotoran dikeluarkan dari tubuhnya. Pada titik ini, Liu Yu akhirnya memiliki hak untuk berkonsultasi dengan buku-buku di Paviliun Sutra. Menurut peraturan Paviliun Kitab Suci Tibet, jika Anda tidak mencapai tingkat magang seni bela diri tingkat 3, Anda hanya dapat berlatih teknik tinju dasar Fu Hukuan. Keterampilan rahasia lainnya tidak boleh diperiksa. Mereka yang melanggarnya akan dihukum berat dan bahkan dikeluarkan dari sekolah. Dalam perjalanan ke Paviliun Sutra, Liu Yu hampir pergi dengan mentalitas ziarah. Namun, kemanapun Liu Yu pergi, akan selalu ada banyak orang yang menunjuknya. Meskipun Liu Yu tidak ingin mendengarnya, prestasinya telah meningkat dan telinganya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Kemana perginya sampah ini? Bukannya pintu gerbangnya tidak keluar. Aku tidak pernah ke tempat lain kecuali makan. Apakah matahari terbit di barat hari ini? Liu Yu merasa suara tajam itu sangat tidak menyenangkan. Liu Yu Qiang menahan amarahnya dan menolak untuk keluar. Dia benar-benar sampah karena jumlah terendah dari rekan-rekannya telah mencapai tingkat seni bela diri tingkat 4. Meskipun dia telah membuat banyak kemajuan dalam prestasinya dalam beberapa hari terakhir, dia tidak memiliki cukup kekuatan. Di sisi lain, dia tidak bisa mengalahkannya jika dia ingin bertarung. Selain itu, ada banyak orang. Liu Yu melanjutkan, dan tiba-tiba mendengar, bukankah itu arah Paviliun Sutra? Apa yang dilakukan omong kosong di sana? Kurasa tidak. Petik 2. Memikirkan kemungkinan, yaitu, Liu Yu telah berkultivasi ke tingkat magang seni bela diri tingkat 3, jadi dia pergi untuk menemukan keterampilan seni bela dirinya sendiri dan meningkatkan kekuatannya. Tidak mungkin. Bagaimanapun, Liu Yu belum membuat terobosan selama lebih dari 3 tahun. Bahkan para tetua sekte memutuskan bahwa Liu Yu tidak dapat membuat terobosan dalam kehidupan ini. Dia ditakdirkan untuk menjadi kultivasi seniman bela diri tingkat 2. Meskipun Liu Yu adalah bahan tertawaan terbaik bagi semua orang untuk berbicara dan tertawa, itu semua ada di depan wajah Liu Yu. Melihat bahwa Liu Yu telah pergi, dia tidak menganggapnya serius lagi. Dia telah mengobrol beberapa patah kata dan terus melakukan urusannya sendiri. Segera, Liu Yu datang ke Paviliun Sutra. Seorang lelaki tua berjanggut putih sedang duduk di gerbang paviliun dan tertidur. Pria ini adalah penjaga gerbang paviliun. Meskipun tampaknya status penjaga gerbang tidak terlalu tinggi di gerbang, bahkan beberapa murid lainnya lebih rendah darinya, tetapi Liu Yu takut untuk menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya. Awalnya, Liu Yu melihat lelaki tua itu dengan matanya sendiri, dan bahkan para murid dari alam prajurit yang datang ke sini untuk meminjam buku juga menjatuhkannya dengan satu gerakan. Liu Yu tahu sejak saat itu bahwa lelaki tua itu bersembunyi. Guru, setelah memberi hormat dengan hormat, Liu Yu melanjutkan, saya berharap dapat memasuki Paviliun Sutra untuk meminjam buku. Orang tua itu sama sekali tidak menanggapi. Sebaliknya, dia tampak tidur terlalu nyaman. Dia mendengkur. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi, tetapi tidak ada jawaban. Tidak mungkin, Liu Yu harus menunggu di sini. Setengah jam kemudian, 1 jam kemudian,
Tepat saat kesabaran Liu Yu hampir habis, orang tua itu tiba-tiba terbangun. Ah, orang tua itu meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Yu Guang melirik Liu Yu, lalu berkata kepada Liu Yu, kamu di sini untuk meminjam buku. Lain kali kamu langsung masuk, mengapa repot-repot? Lagi pula, tidak ada yang layak dicuri. Melihat penampilan malas orang tua itu, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Sebagai tempat warisan sekte, Paviliun Sutra tidak dirawat dengan baik, karena takut seseorang akan datang untuk mencuri. Bagaimana bisa ke tempat orang tua itu? Tampaknya tempat itu sampah dan tidak berguna. Meskipun dia tidak setuju, Liu Yu tidak berani mengungkapkannya. Dia meminta tanpa minat. Dia menyuruhnya untuk mengganggunya dan melangkah masuk ke Paviliun Sutra. Berhenti. Suara lelaki tua itu terdengar dari belakang Liu Yu, membuatnya takut. Guru, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Hati Liu Yu sedikit tidak senang, tetapi tidak menunjukkannya, masih penuh rasa hormat terhadap yang kuat, yaitu rasa hormat terhadap yang kuat. Apakah Anda berada di alam seni bela diri tingkat 3? Lelaki tua itu bertanya dengan santai. Liu Yu memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa ketika dia masih menjadi murid bela diri, yang terutama dia tunjukkan adalah kekuatan, dan kekuatan itu adalah kekuatan internal. Oleh karena itu, untuk dapat melihat alam pihak lain tanpa menunjukkan kekuatannya, selain metode rahasia khusus, dia harus berada dua alam lebih tinggi dari pihak lain. Liu Yu percaya pada yang terakhir dalam dua kemungkinan. Tetapi jika ini benar, lelaki tua itu setidaknya seorang penatua, karena master seni bela diri akan menjadi penatua langsung di Guiyuanzong. Dengan kepala kaku, Liu Yu menjawab dengan gelisah, "Iya, saya baru saja menembus murid seni bela diri tingkat 3 beberapa waktu lalu, jadi saya tidak sabar untuk memilih seni bela diri." "Baiklah, kamu tidak perlu gugup seperti itu. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kamu hanya bisa memasuki level pertama. Kali kedua kamu harus pergi ke Wutu tingkat 4 atau lebih tinggi untuk bisa naik. Sedangkan untuk level kedua, kamu harus pergi ke tingkat 6 atau lebih tinggi untuk bisa naik." "Oke, kamu pergi." Orang tua itu melihat bahwa Liu Yu terlalu gugup, jadi dia berkata dengan ramah, tetapi melihat mata Liu Yu yang sedikit aneh, Liu Yu tidak mengerti. "Jika kita bertukar posisi, kamu tidak akan berpikir begitu. Kamu adalah seorang ahli seni bela diri," kata Liu Yu. Liu Yu memasuki lantai pertama Paviliun Sutra sesuai dengan kata-katanya. Ada semua buku di matanya. Setidaknya ada hampir 1000 eksemplar. Ini adalah sumber daya. Liu Yu dengan cepat mengambil satu dan membacanya. Namun, dia segera meletakkannya, mengambil satu lagi, lalu meletakkannya lagi. Liu Yu akhirnya menyerah mencarinya lagi. Pada saat ini, Liu Yu juga mengerti mengapa ekspresi lelaki tua itu aneh ketika dia mengatakan bahwa dia hanya bisa masuk ke lantai pertama untuk membaca buku. Ternyata lantai pertama penuh dengan buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan seni bela diri, seperti jurnal si Anu, catatan perjalanan si Anu, koleksi lengkap obat mujarab, peta wilayah pengaruh Guiyuanzong, dan buku-buku lain-lain ini. Adapun naskah rahasia seni bela diri, maaf, tidak. Liu Yu bosan membuka buku lagi, berencana bahwa sekarang dia datang untuk melihat esai-esai ini, dia tidak datang dengan sia-sia. Dia dengan cepat membalik-balik buku, dan isi di dalamnya telah dihafal oleh ingatan Liu Yu yang luar biasa. Beralih ke buku kedua, Liu Yu tidak bisa tidak membaca buku yang disebut asal-usul garis besar umum kungfu. Di awal, tertulis bahwa manusia adalah jiwa dari semua hal. Dia memiliki imajinasi dan kreativitas yang tidak terbatas, dan potensinya tidak terbatas. Liu Yu sangat setuju dengan kalimat ini, dan hampir semua orang akan mengatakannya. Mereka hampir mendengar kepompong itu. Liu Yu melanjutkan membaca. Secara kasar berarti bahwa pada awal mula langit dan bumi, manusia merupakan kelompok yang kecil dan lemah, dan mereka sangat lemah. Akan tetapi, manusia tidak mau menjadi lemah, dan berharap dapat memiliki kekuatan yang mengguncang bumi seperti kekuatan-kekuatan besar zaman dahulu. Pada saat itu, kekuatan-kekuatan besar zaman dahulu tidak terlalu memperhatikan keterampilan bawaan mereka, juga tidak terlalu peduli dengan penyebarannya. Hal ini memberi manusia kesempatan untuk belajar dari keterampilan-keterampilan yang hebat tersebut. Sayangnya, ada perbedaan besar antara orang-orang yang hebat tersebut dan manusia. Pada akhirnya, banyak orang yang gagal. Akan tetapi, jika ada kegagalan, ada keberhasilan.
Beberapa orang telah berhasil mempraktikkan keterampilan-keterampilan orang-orang yang hebat dan memodifikasinya, dan akhirnya menjadi orang-orang yang cocok untuk dikultivasi manusia. Secara turun-temurun, lebih dari 90% keterampilan manusia berevolusi sesuai dengan keterampilan yang diwariskan pada awalnya. Setelah malapetaka kuno, kekuatan kuno jatuh satu demi satu, dan manusia mengambil kesempatan untuk mendapatkan pijakan yang kuat dan menjadi penguasa seluruh dunia. Ketika orang lain melihat ini, mereka mungkin hanya bersemangat, dan hanya membenci bahwa mereka tidak hidup di era yang luar biasa itu. Namun, Liu Yu sangat bersemangat melihat ini, karena dia melihat harapan dan harapan untuk mempraktikkan keterampilan menelan binatang surga dan menelan jue surga. Liu Yu berkata dalam hatinya, awalnya, tidak ada metode kultivasi khusus untuk manusia. Semua metode diciptakan oleh nenek moyang kita. Kalau saja saya bisa menciptakannya sendiri. Hati Liu Yu penuh dengan kerinduan. Pada saat yang sama, gagasan untuk menciptakan keterampilannya sendiri telah berakar di hatinya. Ketika dia memiliki kesempatan, dia akan tumbuh dan tumbuh dengan gila-gilaan, meskipun keinginan manusia untuk terus melihat yang berikut, Liu Yu juga lebih berwarna. Dalam kasus manusia yang memiliki cukup keterampilan, tidak ada yang mau mengambil risiko untuk menciptakan yang baru, tetapi mengikuti cara lama orang lain. Dengan cara ini, meskipun kemajuannya cepat, tidak ada yang tahu bahwa pencapaian orang seperti itu paling-paling terbatas pada pendahulu mereka. Untuk melampaui mereka, itu adalah mimpi. Liu Yu sangat setuju bahwa sangat sulit untuk mengikuti cara lama orang lain dan melampaui para pendahulu. Hanya jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk melampaui orang biasa dan dapat mematahkan dan melampaui ide-ide para pendahulu atas dasar mempelajari keterampilan para pendahulu, barulah ada harapan. Berikut ini terus menulis, kultivasi seni bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan, langit dan bumi, gelap dan kuning, atas, tengah dan bawah. Saya bertekad untuk melampaui para pendahulu saya. Oleh karena itu, saya melepaskan keterampilan Zenzu dalam keluarga saya untuk menciptakan keterampilan saya sendiri. Namun, tidak mudah untuk membicarakannya. Saya menghabiskan hampir 20 tahun, tetapi saya hanya mencapai sedikit. Pada akhirnya, meskipun saya telah mencapai prestasi besar, saya bahkan telah mencapai tingkat super. Namun, waktu tidak mengampuni manusia, jadi saya akhirnya menundukkan kepala saya yang mulia di hadapan waktu dan menjadi tidak rela. Namun, saya percaya bahwa beberapa orang akan mewarisi keinginan saya, dan pemikiran saya dalam hal ini cukup untuk membuat orang lain menghabiskan beberapa dekade lebih sedikit, dan saya percaya bahwa saya tidak akan mengikuti jalan saya sendiri lagi. Mengenai keterampilan, yang terbaik adalah menciptakan apa yang cocok untuk saya. Berikut ini adalah pemahaman saya tentang Gongfa. Pertama-tama, jika Anda ingin menciptakan yang baru dengan bantuan kekuatan besar kuno, Anda harus memahami perbedaan antara mereka dan manusia. Pertama-tama, manusia dilahirkan dengan tubuh yang lemah, dan banyak keterampilan kekuatan besar kuno tidak dapat dikultivasikan. Oleh karena itu, sebagian besar keterampilan manusia memiliki langkah yang tidak dimiliki oleh kekuatan besar kuno, yaitu memoles tubuh. Kekuatan fisik sangat penting, yang memengaruhi seberapa jauh seseorang dapat melangkah di jalan seni bela diri. Melihat hal ini, Liu Yu mengerti bahwa hal terpenting baginya bukanlah bagaimana menciptakan keterampilannya sendiri, tetapi memoles tubuhnya semaksimal mungkin untuk membuat tubuhnya lebih kuat, sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk berlatih formula menelan surga, karena semakin kuat keterampilannya, semakin kuat pula tubuh fisiknya. Liu Yu baru saja akan melihatnya lagi, tetapi seseorang membangunkannya. Liu Yu mendongak, tetapi dia adalah lelaki tua yang menjaga paviliun sutra. Anak kecil, saatnya untuk membuka paviliun sutra hari ini. Jika kamu ingin terus membacanya, kamu dapat meminjamnya. Namun, kamu hanya dapat meminjam 1 salinan dan mengembalikannya dalam waktu seminggu. Lelaki tua itu menatap Liu Yu dan dengan ramah mengingatkannya. Liu Yu sangat gembira dan berkata langsung, saya akan meminjam yang ini. Orang tua itu melihatnya dan berkata, jika kamu meminjam buku ini, saya sarankan kamu untuk tidak mempercayai isi di atas. Karena mempercayai buku ini, beberapa murid berbakat dari sekte kita berlatih seni bela diri tanpa pandang bulu, yang menyebabkan mereka dirasuki oleh setan. Sungguh kasihan bagi murid-murid berbakat itu. Desahan dan nada kasihan orang tua itu membuat Liu Yu memukul genderang di dalam hatinya. Namun,
Ketika saya memikirkan rumus menelan surga yang saya dapatkan, saya berpikir bahwa semakin besar risikonya, semakin besar pula panennya. Jika saya ingin berlatih lebih cepat, dan tidak lagi diganggu, saya hanya bisa mencari kekayaan dan kekayaan. Selain itu, saya tidak punya rencana untuk saat ini. Untuk memahami hal ini, Liu Yu berkata, terima kasih telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya. Melihat ekspresi Liu Yu, saya tahu saya tidak mendengarkannya. Namun, orang tua itu tidak banyak bicara. Bagaimanapun, dia sudah mengingatkannya untuk mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Mendengar atau tidak adalah masalah lain. Liu Yu berjalan keluar dari paviliun sutra. Saat itu hari sudah mulai gelap, tetapi sekarang sudah lewat waktu makan puncak. Liu Yu langsung masuk ke dapur dan menghabiskan sisa makanannya. Saat itu, Liu Yu mendapati bahwa makanannya hampir 2 kali lipat. Liu Yu kecewa karena tidak mendapatkan gerakan seni bela diri yang memuaskannya, tetapi karena tidak mendapatkannya, dia hanya bisa berlatih keras dan membuat terobosan sesegera mungkin. Setengah bulan kemudian, kekuatan Liu Yu akhirnya mencapai tingkat magang seni bela diri tingkat 4, dan dia telah selesai membaca buku garis besar Gong Fa. Oleh karena itu, Liu Yu tidak sabar untuk datang ke paviliun sutra lagi. Tingkat kedua benar-benar berbeda dari yang pertama. Hampir semua tingkat kedua adalah naskah keterampilan. Meskipun itu hanya tingkat terendah dari seni bela diri inferior Huang atau sisa-sisa tingkat menengah, itu sudah cukup bagi Liu Yu. Liu Yu akhirnya memilih film seni bela diri yang disebut Tangan Awan dan pergi. Apakah kamu mendengarnya? Dalam waktu lebih dari sebulan, akan ada kontes murid dari sekolah lain. Mereka yang telah memenangkan peringkat akan diberi hadiah yang kaya, dan tempat pertama akan diberi hadiah 100 pil ramuan yang sangat bermanfaat bagi dunia prajurit. Liu Yu, yang sedang berjalan di jalan, mendengarkan telinga Liu Yu kata demi kata. Ada apa? Saya mendengar bahwa murid luar yang masuk 3 besar bahkan memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang dalam secara langsung tanpa mencapai dunia samurai. Sayangnya, hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, jika tidak. Seorang murid membual, Liu Yu telah bertanya-tanya mengapa Qitian tidak datang untuk berurusan dengannya akhir-akhir ini, ternyata dia sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba dengan murid-murid lainnya. Liu Yu tahu bahwa meskipun semua orang mengatakan bahwa Qitian adalah orang pertama yang berbakat dari murid-murid lain, masih ada beberapa orang yang tidak jauh lebih buruk darinya. Jika bukan karena alasan sumber daya dan aspek-aspek lainnya, dia bahkan lebih kuat dari Qitian dalam hal bakat dan kekuatan. Melihat bahwa sudah waktunya untuk kompetisi, saya percaya orang lain akan membuat kemajuan besar. Bagi Qitian, yang selalu ingin mengubah bakat pertama murid eksternal menjadi bakat pertama murid eksternal, dia tidak tahan dikalahkan oleh orang lain dalam kompetisi, jadi dia mencoba berlatih di pintu tertutup. Mendengar berita ini, Liu Yu secara alami sangat gembira. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengganggunya setidaknya selama sebulan, atau bahkan sebelum akhir Dabi, seorang murid dari sekolah luar. Dia bisa berlatih dengan tenang. Kembali ke kediaman, mengeluarkan buku rahasia, Tangan Awan 2 karakter besar ke mata Liu Yu. Membuka buku rahasia, buku ini diawali dengan makna yang jelas, awan tidak kekal, air tidak kekal, awan diambil dari segala arah, dan hakikat berubah. Lalu ada metode latihan tangan awan. Singkatnya, dalam kilatan guntur, lengan itu terbang, seolah-olah memiliki lengan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Anda dapat melambaikan 2 bayangan dengan kedua tangan, itu adalah Xiao Cheng. Ketika Anda dapat melambaikan 4 bayangan, itu adalah Mahayana. Meskipun sangat berbeda dari pengantar, itu adalah keterampilan yang paling cocok untuk kultivasi Liu Yu pada tahap ini. Liu Yu telah mampu membuat telapak tangannya membentuk 4 bayangan, artinya, Liu Yu telah dilatih secara menyeluruh, dan kali ini hanya butuh 3 hari. Sulit bagi Yun Liu untuk melatih keterampilan seni bela dirinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana melatih keterampilan mentalnya. Namun, setelah berlatih alam Mahayana, Liu Yu dengan jelas merasakan bahwa pembentukan 4 bayangan di antara 2 telapak tangan bukanlah batas tangan awan. Setidaknya harus ada 1 tingkat alam di baliknya agar dia dapat menerobos. Akan tetapi, untuk membuktikan bahwa ada level seperti itu, perlu untuk menembus batas keempat bayangan sebelum dapat terwujud. Akan tetapi, Liu Yu sangat puas dengan langkah ini,
dan kemudian mengembalikan buku itu untuk memilih keterampilan tubuh cahaya, Feng Yingbu. Liu Yu menemukan bahwa kultivasi keterampilan dan teknik bela diri dapat mendorongnya untuk menyerap aura eksternal, yang membuatnya menyerap aura lebih cepat. Meskipun dalam waktu hampir setengah bulan, karena kultivasi keterampilan bela diri, tidak ada kultivasi yang serius, tetapi kultivasi Liu Yu mencapai puncak magang seni bela diri tingkat 5, dan hanya selangkah lagi dapat menerobos ke magang seni bela diri tingkat 6. Liu Yu sekali lagi menyelesaikan satu set tinju fuhu seperti biasa, tetapi meskipun dia merasa ingin menerobos, dia tidak pernah bisa menerobos. Hal ini membuat Liu Yu diam-diam khawatir bahwa dia masih memiliki kitian yang menekan kepalanya. Sambil mendesah, Liu Yu tahu bahwa dia telah menemukan jalan buntu sejak latihannya. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, sepertinya kita harus pergi ke Gunung Souwu untuk berlatih agar bisa menerobos jalan buntu. Liu Yu berbaring dan beristirahat. Keesokan paginya, Liu Yu menyiapkan pakaiannya dan mulai bergerak menuju Gunung Souwu. Gunung Souwu adalah gunung di wilayah pengaruh Sekte Guiyuan. Gunung ini memiliki radius hampir 1000 mil. Ada banyak setan dan binatang buas di dalamnya, dan ada banyak obat mujarab. Itu adalah tempat penting bagi para pengikut sekte untuk mengalami, mencari ramuan, dan menyelesaikan tugas sekte. Ada juga banyak pengikut Guiyuan Zong yang memiliki tujuan yang sama dengan Liu Yu. Liu Yu tidak memiliki tujuan yang pasti, jadi dia hanya ingin berkeliling dan mencari beberapa monster untuk menemaninya. Seperti manusia, monster juga harus diklasifikasikan. Monster tingkat pertama sesuai dengan alam utuh, tingkat kedua sesuai dengan alam samurai, dan seterusnya. Namun, tingkat monster tidak sebagus manusia. Setiap alam hanya dibagi menjadi 3 tahap, tingkat 1 hingga 3 di tahap awal, tingkat 4 hingga 6 di tahap tengah, dan tingkat 7 hingga 9 di tahap akhir. Dengan kekuatan Liu Yu saat ini, dia hanya bisa menemukan beberapa monster kelas 1 biasa untuk berlatih di pinggiran, dan monster yang sedikit lebih kuat hanya bisa melarikan diri. Berjalan ke dalam, Liu Yu akhirnya menemukan targetnya. Itu adalah binatang pasir hijau, setengah ukuran tubuh Liu Yu. Kekuatannya kira-kira setara dengan murid seni bela diri tingkat 4. Biasanya memakan pasir dan rumput. Itu adalah monster vegetarian yang khas. Meskipun vegetarian, binatang pasir hijau itu memiliki banyak amarah. Ketika dia melihat Liu Yu, dia langsung melancarkan serangan dengan 2 kakinya. Binatang pasir hijau itu datang ke tubuh Liu Yu dengan kecepatan tinggi dan ingin menggigit Liu Yu. Liu Yu menghindar dengan tergesa-gesa, dan kemudian ingin melawan. Pada saat ini, dia lupa metode serangan tangan awannya sendiri, tetapi dia hanya menamparnya dengan santai. Binatang pasir hijau itu mengguncang tubuhnya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Liu Yu akhirnya memahami peran pertempuran yang sebenarnya. Jika dia tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya, dia mungkin berada pada saat kritis hidup dan mati untuk bertarung dengan orang-orang. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara bergerak. Memikirkan hal ini, Liu Yu penuh dengan semangat juang, dan apakah binatang pasir hijau itu tidak dapat memahami kata-kata manusia, dia berkata kepadanya, datang lagi. Binatang pasir hijau itu juga sedikit marah. Dia meraung lagi dan langsung mendatangi Liu Yu. Kali ini, Liu Yu waspada. Tangan awan, lengan Liu Yu tampak kabur tiba-tiba, lalu 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Ini membuat mata binatang pasir hijau itu penuh dengan keraguan. Sebelum binatang pasir hijau itu bisa bereaksi, bayangan lengan Liu Yu melayang seperti awan-awan yang tiba-tiba naik. Binatang pasir hijau itu hanya merasa bahwa itu gelap di depannya, dan kemudian dia dihantam oleh kekuatan yang kuat. Seluruh tubuhnya seperti mengendarai awan dan terlempar 10 kaki jauhnya. Dia jatuh dengan keras ke tanah, dan debu beterbangan. Setelah Liu Yu melakukan gerakan ini, dia tampaknya menyadarinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Mata binatang pasir hijau itu penuh dengan ketakutan ketika dia melihat Liu Yu. Kemudian dia berbalik dan lari. Setelah beberapa saat, Liu Yu membuka matanya dengan senyum di mulutnya dan bergumam, seperti yang diharapkan, pertarungan yang sebenarnya adalah cara terbaik untuk menerobos. Akhirnya aku tahu alam di balik tangan awan. Yang disebut 4 bayangan adalah alam Mahayana, yang hanya lelucon. Ini baru permulaan, maka itu harus menjadi transformasi kekosongan menjadi kenyataan dan kombinasi virtual dan nyata, tidak semuanya kecuali satu tangan adalah ilusi. Itu digunakan untuk membingungkan orang. Setelah memahami kebenaran ini,
Liu Yu dalam suasana hati yang baik. Ketika dia ingin menemukan binatang pasir hijau untuk berlatih, tidak ada tanda-tanda binatang pasir hijau. Tidak mungkin, Liu Yu harus mencari target lagi. Haha, datang lagi. Akhirnya, kekuatan Liu Yu telah berubah dari level tertinggi ke level tertinggi, yang dapat dipatahkan berulang kali. Meskipun dia hanya bisa membuat bayangan virtual telapak tangan menjadi entitas daripada ilusi, Liu Yu sangat puas. Dengan terobosan tangan awan, hati Liu Yu gatal dan ingin mencari monster yang lebih kuat untuk dilawan, tetapi yang terkuat di sini hampir tidak mencapai kekuatan Liu Pinwuto, dan tidak ada ancaman bagi Liu Yu. Jika Anda ingin melawan monster yang lebih kuat, Anda harus pindah dan memasuki posisi yang lebih dalam. Hanya saja monster di dalam lebih kuat dari posisi Liu Yu saat ini. Yang terendah memiliki kekuatan Wutu Wupin. Setelah memikirkannya, Liu Yu akhirnya memutuskan untuk pindah. Tak lama kemudian, Liu Yu bertemu dengan macan tutul dengan garis-garis hitam. Macan tutul ini telah mencapai tingkat pertama dalam kecepatan dan serangan, dan kekuatannya sama dengan kekuatan puncak Wutu Liupin. Lawan seperti itu, Liu Yu tidak hanya tidak panik, tetapi juga penuh api di dalam hatinya. Kekuatan seperti itu adalah lawan terbaik untuk menguji kekuatannya. Pada saat melihat Liu Yu, macan tutul bergaris hitam melancarkan serangan. Liu Yuzi merasakan Fata Morgana, dan macan tutul bergaris hitam itu sudah dekat dengannya, dan cakarnya yang tajam pun mendekat. Langkah bayangan angin langsung dimulai, bentuk tubuh Liu Yu menjadi kabur, lalu bergerak ke satu sisi. Setelah evaluasi kasar, Liu Yu menemukan bahwa kecepatannya sedikit lebih rendah daripada macan tutul hitam, tetapi perbedaannya tidak besar, sepenuhnya dalam jangkauan kendali. Setelah dihindari oleh Liu Yu, macan tutul bergaris hitam itu menyerang lagi. Serangan ini lebih ganas dan lebih cepat dari sebelumnya. Liu Yu tidak menghindar kali ini, untuk menguji kekuatan serangannya saat ini. Tangan Liu Yu segera berubah dari 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 4. Anda dapat melihat bahwa 2 dari mereka jauh lebih padat daripada 2 lainnya. Bang! Setelah tabrakan pertama antara kedua belah pihak, tidak ada perbedaan besar. Artinya, Liu Yu juga dapat memenangkan pertempuran di hadapan sebagian besar murid seni bela diri tingkat 6 saat ini. Pada saat ini, kepercayaan diri Liu Yu meningkat pesat, dan dia bertarung dengannya lagi. Langkah bayangan angin. Liu Yu, yang hanya menguasai 2 keterampilan ini, menjadikan macan tutul hitam sebagai target pelatihannya. Gerak kaki dan metode serangannya digabungkan untuk membuatnya lebih halus. Semakin banyak pertarungan, semakin mudah. Pada suatu saat, macan tutul hitam tiba-tiba berhenti menyerang, dan kemudian dengan cepat menghilang di hutan, membuat Liu Yu sedikit tertegun. Macan tutul belang hitam itu sudah memiliki banyak kebijaksanaan. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membantu Liu Yu, dia pergi dengan tegas. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu tidak mengejarnya, karena macan tutul belang hitam tidak membantunya, dan tekanan padanya tidak cukup besar untuk membantunya menerobos. Dia membutuhkan lebih banyak tekanan untuk menerobos keadaan yang ada. Kemudian dia memecahkan 2 monster yang kecepatannya tidak bagus di tengah level pertama, dan mengumpulkan ramuan batin dan kulit binatang iblis. Liu Yu berencana untuk masuk lebih dalam, tetapi tekanan dari monster di sini tidak cukup. Bergerak maju, Liu Yu segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bahkan tidak memiliki reptil di posisinya saat ini, belum lagi suara burung. Hanya ada satu kemungkinan, ada monster di level penguasa. Yang disebut penguasa adalah dia telah mencapai batas levelnya sendiri. Hampir tidak ada seorang pun di level yang sama yang berani memprovokasi dia. Ini mungkin adalah cakupan wilayah binatang iblis. Bagaimanapun, binatang iblis yang telah mencapai level kedua memiliki rasa wilayah yang kuat. Meskipun Liu Yu ingin menerobos, dia tidak ingin mati. Dia melangkah mundur dengan tegas dan berencana untuk pergi. Terlambat. Saat berikutnya, sebuah benda besar muncul di depan Liu Yu. Di depan benda ini, Liu Yu sedikit terkejut. Melihat benda ini, Liu Yu teringat informasi tentang monster ini di benaknya. Badak raksasa adalah monster tahap akhir level 1. Ia memiliki kekuatan serangan yang kuat dan kekuatan pertahanan yang kuat. Ia sebanding dengan monster level 2 biasa. Kecepatannya lemah, yang merupakan satu-satunya kesempatan yang dapat diambil Liu Yu. Liu Yu tidak ingin memikirkannya. Ia langsung membawa langkah bayangan angin dan berencana untuk pergi dari sini.
Namun, tak lama kemudian, Liu Yu hampir kehilangan jiwanya. Ia melihat bahwa badak besar itu telah menghantam tubuhnya dengan unicorn di kepalanya. Liu Yu mempercepat dengan cepat dan memarahi secara diam-diam. Kecepatan ini juga disebut kelemahan, yang lebih cepat dari macan tutul yang pandai dalam hal kecepatan. Dibandingkan dengan monster di alam yang sama, badak raksasa itu sangat lambat, tetapi jauh lebih cepat dari Liu Yu. Melihat bahwa ia tidak dapat menghindar, Liu Yu menghabiskan seluruh kekuatannya, dan kecepatan langkah bayangan angin tiba-tiba meningkat dan bersembunyi di masa lalu. Ledakan, Liu Yu menghindar, tetapi pohon besar di belakang Liu Yu langsung roboh. Namun, badak raksasa itu mengabaikannya dan ingin memukul Liu Yu lagi. Semakin dekat, kuat tidak mau, dan di bawah rangsangan krisis, kecepatan menyerap kekuatan spiritual antara langit dan bumi meningkat tajam, mendorong kemajuan kekuatan Liu Yu. Saat berikutnya, terobosan, Liu Pin Wutu. Liu Yu hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Dia tidak berani ragu, angin dan bayangan melangkah dan kecepatan meningkat tajam. Ekor badak raksasa hanya menyapu bayangan Liu Yu. Liu Yu telah meninggalkan tempat semula. Setelah melarikan diri, Liu Yu tidak berani ragu dan menghilang ke dalam penglihatan badak raksasa secepat mungkin. Melihat Liu Yu menghilang, badak raksasa itu tidak bisa berbuat apa-apa selain meraungkan ketidakpuasannya. Siapa bilang kecepatannya tidak bagus? Baru setelah dia benar-benar keluar dari alam badak raksasa, Liu Yu merasa lega dan mulai memeriksa prestasinya. Saat ini, prestasi Liu Yu adalah Wutu Liu Pin, tetapi dengan tangannya sendiri, Liu Yu pasti akan mengalahkan Liu Pin melawan alam Kipin Wutu. Liu Yu, yang telah mencapai hasil memuaskannya sendiri, akhirnya berencana untuk kembali ke klan begitu kembali ke sekte. Liu Yu mendapati alun-alun itu penuh dengan orang. Ketika bertanya, dia mengetahui bahwa dia telah mendaftar untuk ujian masuk. Di Beiming, ada banyak praktisi seni bela diri. Ada ribuan atau hampir 10.000 murid luar sekte Guiyuan, tetapi hanya ada beberapa ratus murid dalam, dan bahkan ada puluhan murid inti. Di atas mereka ada para tetua. Liu Yu tidak ingin ikut serta dalam kompetisi dengan murid-murid lainnya. Karena itu, dia menundukkan kepalanya dan berjalan menuju kediamannya sendiri. Namun, tak lama kemudian, sebuah bayangan muncul di depan Liu Yu, menghalangi jalannya. Liu Yu mendongak, tetapi Qitian, orang yang berhantu itu, datang ke Liu Yu lagi. Dilihat dari pandangan mentalnya, dia membuat terobosan baru. Pikiran Liu Yu seperti listrik, mengetahui bahwa dia jauh dari lawan Qitian saat ini, dan melihat bahwa dia mencegat dirinya sendiri, dia jelas ingin membersihkan dirinya lagi. Beberapa saat kemudian, Liu Yu membuat keputusan dan mendatangi Diaken kantor pendaftaran dan berkata, "Saya ingin mendaftar." Diaken itu tidak banyak bereaksi. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya, "Nama, jenis kelamin." Liu Yu, laki-laki. Orang lain melihat bahwa Liu Yu bahkan mendaftar, dan tiba-tiba mereka membicarakannya. Bagaimanapun, reputasi Liu Yu masih sangat besar di antara para murid sekolah lain. Lihat, itu Qitian di sana. Tidak heran Liu Yu berlari ke sini. Ternyata dia bersembunyi dari surga. Seseorang menemukan Qitian dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Qitian melihat bahwa Liu Yu berlari untuk mendaftar. Awalnya dia tertegun, lalu dia senang. Kemudian dia pergi bersama kedua adik laki-lakinya. Liu Yu merasa lega. Dia benar, Tuan Muda, mengapa kita tidak membereskan Liu Yu? Bukankah Anda mengatakan sulit untuk bersantai hari ini dan kita harus membereskan Liu Yu dengan keras? Seorang pelayan Qitian bertanya dengan nada menyanjung. Qitian sama sekali tidak marah, tetapi berkata dengan gembira, "Saya hanya ingin berada di arena tantangan. Saya senang menghajarnya sampai berkeping-keping. Jika saya menghajarnya sampai berkeping-keping sekarang, siapa yang mengenalnya saat dia pergi ke arena tantangan? Haha, selain itu, jika seorang lawan terbunuh secara tidak sengaja di arena tantangan, dia tidak akan dikeluarkan dari sekolah." Qitian berkata sesuatu pada dirinya sendiri. Tuan muda itu bijaksana. Liu Yu sendiri menantikan hasil seperti itu. Dia khawatir apakah Qitian tidak mau menyerah, atau menghajar dirinya sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Terus berpura-pura menjadi murid seni bela diri kelas 2, memohon belas kasihan, atau bangkit untuk melawan, dan kemudian dihajar sampai berkeping-keping. Tidak satu pun dari keduanya yang diinginkan Liu Yu. Akhirnya,
Liu Yu memilih untuk mempertaruhkan kesombongan Qitian. Pada akhirnya, Liu Yu benar dan Qi dengan naif menghentikan serangannya terhadap Liu Yu. Pada saat yang sama, Liu Yu lebih waspada, dan rencana selanjutnya adalah meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin, sehingga dia tidak akan benar-benar menghadapi Qitian tanpa kekuatan backhand. Kekuatan Qitian membuatnya merasakan banyak tekanan. Liu Yu, bagaimana kamu bisa ikut serta dalam kompetisi dengan murid-murid lain? Kamu bercanda tentang hidupmu sendiri. Jika Qitian menggunakan beberapa cara untuk berurusan denganmu di arena kompetisi, bahkan jika kamu mati, dia mungkin tidak akan dihukum. Liu Yu bertemu Liu Qing dalam perjalanan pulang. Liu Qing berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir." Memberikan tatapan meyakinkan pada Liu Qing, Liu Yu kemudian berkata, "Aku tidak akan melakukan hal-hal yang tidak aku yakini. Jika ada bahaya nyata, aku akan menyerah. Apakah kamu pikir aku ini bahan tertawaan tentang hidupku?" Meskipun khawatir, Liu Qing mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Yu karena dia pikir dia harus bekerja lebih keras. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Qing, Liu Yu belajar dan berlatih lebih tekun karena dia tahu bahwa sementara dia membuat kemajuan, orang lain tidak bisa tinggal di tempatnya. Terutama setelah dia mencapai tingkat kedua magang seni bela diri, dia tidak membuat kemajuan apapun, yang setara dengan membuang-buang waktu bertahun-tahun. Sekarang dia harus menebusnya. Waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan telah berlalu, dan hari ini adalah hari yang sangat penting bagi semua murid luar, yaitu, kompetisi murid luar adalah hari ini. Liu Yu dan Liu Qing juga datang ke bagian bawah alun-alun murid gerbang luar. Pada saat ini, alun-alun itu jauh dari murid gerbang luar yang biasa. Pada saat ini, alun-alun itu penuh dengan orang. Meskipun sebagian besar dari mereka datang untuk melihat kegembiraan, hanya 300 atau 200 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi, itu juga luar biasa. Kontes itu dipimpin oleh dua tetua. Segera, para peserta dipanggil ke bagian bawah arena. Hal pertama adalah mengundi. Liu Yu diundi ke nomor 53, yang seharusnya berada di tengah. Setelah mengundi, Qitian tiba-tiba menyambar plat nomor Liu Yu, dan kemudian mengembalikan plat nomor itu kepada Liu Yu, membuat Liu Yu bingung sejenak. Tetapi Qitian datang dengan kalimat, "Kamu akan menang." Biar Liu Yu makin bingung, kenapa bilang dia bakal menang, harus tahu kekuatan aslinya. Apapun yang dipikirkan Liu Yu, pertandingan tetap digelar seperti biasa. Beberapa dari mereka bahkan mencapai level murid bela diri Jiupin. Tidak jauh dari mencapai level samurai dan menjadi murid dalam. Jelas, alasan mengapa Liu Yu muncul di sini saat ini adalah untuk bertarung untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan 100 pil herbal pertama dan bersiap memasuki gerbang dalam. Selanjutnya, Liu Yu, Du Kainan. Mendengar namanya dibacakan, Liu Yu lalu naik ke atas ring, dan lawan Liu Yu, Du Kainan juga datang ke atas ring tanpa tergesa-gesa, tetapi menatap mata Liu Yu penuh simpati. Liu Yu tidak mengerti, tetapi saat ini pihak lain sudah siap untuk mulai bergerak. Liu Yu dengan cepat melakukan postur pertahanan yang baik, tetapi situasi selanjutnya agak membingungkan. Lawan Liu Yu tiba-tiba jatuh ke tanah seolah-olah dia telah diserang oleh roh jahat. Kemudian dia mulai menarikan cakarnya. Dia bangkit dan berkata kepada Liu Yu, "Aku bukan lawan. Aku sudah menyerah." Liu Yu tertegun, dan seorang murid Wutu Liupin mengakui kekalahan. Tetapi melihat sudut mulutnya tersenyum tidak dapat dijelaskan, dan kemudian berpikir tentang Qitian bahwa dia akan menang, Liu Yu saat ini memiliki tebakan yang samar, dan bahkan telah memastikan bahwa semuanya adalah hantu Qitian. Tentu saja, semua ini bukan kebaikan Qitian, sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk memenangkan tempat tersebut. Liu Yu sangat jelas tentang hal ini. Kemungkinan lain adalah dia berharap untuk memberi dirinya pelajaran atau bahkan bunuh diri di arena tantangan. Bagaimanapun, jika dia ingin bersaing dengan Liu Yu, dia harus membayar harga yang besar. Benar saja, Liu Yu memenangkan beberapa pertandingan berikutnya tanpa alasan yang jelas. Bahkan beberapa orang tidak ingin berpura-pura maju, jadi mereka langsung masuk ke lapangan dan mengakui kekalahan, yang membuat Liu Yu marah dan tidak berdaya pada saat yang sama. Ini agak memalukan. Di bangku wasit, sesepuh berbaju kuning, salah satu dari dua sesepuh, tidak dapat melihatnya, jadi dia berkata dengan marah. "Menurutku itu bagus. Jika kamu tidak memiliki bakat, kamu tidak boleh dipermalukan di arena ini." Dikatakan bahwa dia selalu menjadi seniman bela diri kelas 2,
dan dia ditakdirkan untuk dikeluarkan. Sesepuh berbaju biru lainnya jelas lebih dekat dengan Qitian. Setelah mendengarkan kata-kata sesepuh itu, beberapa sesepuh yang tidak adil kepada Liu Yuming dengan tegas menyerah karena itu tidak ada artinya. Tidak ada gunanya melampiaskan kemarahan mereka kepada mereka yang hanya bisa menjadi murid seni bela diri kelas 2 sepanjang hidup mereka. Melihat lawan-lawannya satu persatu dalam kekuatan Qitian untuk mengakui kekalahan, Liu Yu berpikir, apakah Qitian di pintu luar ini benar-benar menutupi langit? Aku tidak percaya. Selanjutnya, Dongfang Xiang, Liu Yu. Liu Yu dengan enggan pergi ke arena tantangan lagi. Dia baru saja akan melihat bagaimana lawannya akan berpura-pura tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tanpa diduga, pria itu berkata, aku tidak diminta oleh Qitian. Dia tidak bisa memintaku. Jika saudaranya meminta bantuanku, mungkin aku akan memikirkannya. Liu Yu mendengar, semangatnya terkejut, hatinya, dia akhirnya benar-benar bisa bertarung dalam pertempuran, bahkan jika kalah, dia bersedia. Kamu tidak boleh terganggu dalam pertandingan. Aku adalah seni bela diri tingkat 8 tingkat atas. Kamu harus berhati-hati. Dongfang Xiang mengingatkan dengan ramah. Hati Liu Yu mengatakan kepadanya bahwa dia telah berlatih keras akhir-akhir ini, tetapi dia hanya memiliki satu set tinju fuhu untuk dilatih. Tidak ada gunanya mengubah keterampilan lain, karena keterampilan para murid di luar sekolah hampir setingkat kecuali untuk kesempatan mereka sendiri atau keterampilan yang diberikan oleh keluarga. Meskipun akhir-akhir ini, kecepatan kultivasi Liu Yu semakin cepat setelah menelan pil batin binatang buas untuk meningkatkan fisiknya, tetapi jika dia ingin mengejar orang-orang ini dalam waktu singkat, dia masih tidak dapat mengejar mereka. Dia baru saja mencapai puncak 7 tingkat wutu. Dongfang Xiang memiliki keuntungan bahwa dia tidak akan membenci lawan manapun, bahkan jika lawannya adalah Liu Yu, yang selalu menjadi prajurit kelas 2. Serangan tentatif, kedua tangan saling bersentuhan, tetapi keduanya mengetahui kekuatan masing-masing. Telapak tangan menunjuk, Liu Yu mundur hampir 3 langkah, Dongfang Xiang tidak mundur selangkah pun. Beberapa geng telah memiliki kekuatan Bapin Wutu, dan mereka bukan orang baru di Bapin Wutu. Setelah kedua telapak tangan dipisahkan, kata-kata Dongfang Xiang mengejutkan semua orang. Terjadi kegemparan di antara hadirin. Jelas bahwa mereka tidak dapat menerima kultivasi tersebut. Liu Yu, yang selalu berada di bawahnya, sebenarnya memiliki lebih banyak prestasi daripada mereka. Liu Yu tidak senang atau sedih atas reaksi semua orang, tetapi berpikir tentang mengapa dia hanya seorang Wutu Kipin, tetapi Dongfang Xiang mengatakan bahwa dia telah mencapai tingkat Wutu Bapin. Apa karakteristik alam Wutu? Liu Yu berpikir, bukankah karakteristik alam Wutu mengumpulkan kekuatan? Karena itulah sulit untuk melihat kekuatan seorang murid bela diri bahkan jika master seni bela diri tidak mengamati dengan saksama, karena kinerja kekuatan bersifat internal. Sekarang karena 9 murid belum dapat memoles tulang mereka, mereka hanya dapat melatih kekuatan mereka sendiri. Ini jelas bukan pujiannya sendiri, tetapi alkimia batin dari binatang pemakan surga telah meningkatkan konstitusinya, membuat terobosan kultivasinya perlu menyerap lebih banyak aura, dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan dan tenaga fisiknya. Liu Yu sangat gembira memikirkan hal-hal ini. Bukan berarti dia bisa membuka ladang ramuan, menyimpan lebih banyak energi daripada yang lain, dan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang lain. Setelah mengetahui hal-hal ini, Liu Yu tidak membantah kata-kata Dongfang Xiang, jadi mari kita anggap bahwa dia benar-benar berhasil mencapai Wutu Bapin. Dongfang Xiang menatap Liu Yu dan berkata, kau benar-benar tidak mengecewakan orang. Namun, aku bukanlah murid bela diri tingkat 8 biasa. Lihatlah keterampilan bela diri tingkat menengahku, telapak tangan angin dan guntur. Telapak tangan itu belum tiba, tetapi sudah disertai angin dan guntur, momentumnya tidak vulgar. Liu Yu memperkirakan bahwa ia telah mencapai tingkat kekuatan serangan murid bela diri tingkat 9 biasa. Liu Yu tidak melarikan diri, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Bagaimanapun, seni bela diri lawan memiliki kualitas sedang, karena telapak tangan angin dan guntur mewarisi kecepatan angin dan guntur, dan kecepatannya begitu cepat sehingga biaya untuk menghindar hanya akan lebih besar. Liu Yu hanya bisa menggunakan telapak tangan awan, hingga saat ini, refleks terkondisi tidak akan tahu berapa kali harus melatih telapak tangan awan. Telapak tangan awan Liu Yu hanya bisa memiliki satu tangan untuk mengubah yang virtual menjadi nyata, tetapi sekarang di bawah tekanan, dua telapak tangan telah berubah menjadi nyata. Ini
Ini adalah tangan awan dari alam Mahayana. Tidak, bahkan alam Mahayana tidak dapat mencapai level ini. Ini untuk memahami konsepsi artistik tangan awan, menyublimkan keterampilan seni bela diri, dan meningkatkan kekuatan. Ini adalah keterampilan seni bela diri tingkat kuning yang lebih rendah yang lebih cepat daripada tingkat menengah tingkat kuning. Tetua kuning di atas panggung berseru. Tetua lain berpakaian biru juga terkejut di dalam hatinya. Namun, dia kehilangan muka karena Liu Yu membuat penilaiannya salah. Dia tidak memiliki wajah yang baik terhadap Liu Yu. Dia bergumam, Liu Yu hanya beruntung. Meskipun telapak tangan Dong Fangxiang cukup cepat, keempat telapak tangan Liu Yu tidak lambat. Dua di antaranya menahan serangan Dong Fangxiang, dan dua di antaranya patah. Namun, dua di antaranya melawan lagi. Ketika telapak tangan Feng Lei yang kuat datang ke Liu Yu, kekuatannya hampir tidak berarti. Kamu menang, kata Dong Fangxiang. Liu Yu sangat marah dan bertanya, kamu bilang kamu bukan hambatan Qitian. Bagaimana kamu bisa menyerah sekarang? Dong Fangxiang tidak peduli. Dia berkata, telapak angin dan petirku adalah seni bela diri terkuatku, dan juga seni bela diri ofensif terkuat. Karena kamu bisa menahannya dengan keras, aku tidak bisa menjadi lawanmu. Mengapa kamu harus melakukannya lagi untuk menyakitiku dan membuatmu menghabiskan begitu banyak? Liu Yu mengerti alasannya. Ternyata Dong Fangxiang ingin membantu dirinya sendiri sehingga dia bisa terus menghadapi kompetisi berikutnya dalam kondisi terbaik. Dia melakukan kesalahan. Liu Yu berkata dengan malu, maafkan aku. Aku sangat senang telah berbuat salah padamu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Semakin dia berkata, semakin malu dia merasa. Aku tidak peduli. Itu kamu. Kamu harus berhati-hati. Meskipun aku tidak menyukai orang ini, bakat kultivasinya tidak bagus. Kurasa dia mungkin telah mencapai level magang seni bela diri tingkat 9. Dengan keterampilan seni bela diri yang dipersiapkan khusus untuknya oleh keluarganya, hanya ada sedikit musuh di antara murid seni bela diri tingkat 9. Dong Fangxiang tersenyum, tidak hanya tidak marah, tetapi juga dengan ramah mengingatkan Liu Yu bahwa Liu Yu sangat tersentuh melihat Dong Fangxiang yang berjalan menuruni arena tantangan dan pergi tanpa suara. Liu Yu berkata dalam hatinya, Dong Fangxiang, kau adalah teman yang telah kuputuskan. Meskipun teman-teman Liu Yu sedikit, hanya Liu Qing yang satu, tetapi selama dia diakui oleh dirinya sendiri, demi membantu teman-temannya, Liu Yu bersedia pergi. Apa seni bela diri yang digunakan Liu Yu tadi? Bagaimana dia bisa membuat beberapa telapak tangan? Pada saat ini, semua orang penasaran untuk mempelajari seni bela diri Liu Yu. Sebuah suara lemah terdengar dan berkata, menurutku keterampilan itu seperti tangan awan dari keterampilan tingkat rendah Paviliun Sutra. Apa kau bercanda? Berdasarkan kekuatannya, seni bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan, langit dan bumi, Xuan dan Huang. Dan tingkatan inferior dari tingkatan kuning adalah tingkatan terendah. Bisakah ia memiliki kekuatan sebesar itu? Apakah mungkin untuk mengalahkan Dong Fangxiang, yang memiliki keterampilan seni bela diri tingkat menengah tingkatan kuning dan telah dilatih ke Mahayana, ketika masih ada celah dalam kultivasi? Beberapa orang mencibir dan berkata, jelas merasa mustahil. Liu Yu jelas bahwa alasan mengapa ia dapat menang dalam situasi seperti itu adalah karena meskipun keterampilannya berasal dari tangan awan, ia telah melampaui apa yang disebut ranah tertinggi tangan awan. Kedua, Dong Fangxiang belum mengolah telapak tangan angin dan guntur tingkatan kuning ke ranah pemahaman konsepsi artistik. Jika tidak, Liu Yu takut akan ada variabel jika ia ingin menang. Bagaimana ia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bagaimana mungkin ia bisa? Sebagai saudara laki-laki Liu Yu yang suka menindas, Qitian benar-benar agak sulit menerima bahwa Liu Yu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Kekuatan Liu Yu membuatnya cemburu. Tentu saja, itu saja. Bagaimanapun, kekuatannya lebih dari itu. Pada saat itu, tetua kuning di mimbar berubah pikiran lagi dan berkata, Liu Yu adalah murid yang baik. Dia layak untuk dikultivasikan. Dia dapat bertahan sepanjang waktu sebelumnya. Dia tiba-tiba meledak dan membuat gebrakan hebat ketika murid-murid dari sekolah lain bertanding. Jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum akhir. Saya pikir Qitian dapat dengan mudah mengalahkannya. Jelas, tetua berbaju biru tampaknya sangat acuh tak acuh terhadap Liu Yu, atau terlalu bias terhadap surga. Matahari akan segera terbenam, dan Liu Yu, yang telah berpartisipasi dalam 7 kompetisi, telah berhasil masuk 20 besar. Liu Qing,
yang telah mencapai kelas 8 seni bela diri, tercengang. Dia mengedipkan mata pada Liu Yu. Liu Yu menunjukkan bahwa dia akan menjelaskannya nanti. 20 orang berdiri di bawah bangku, menunggu tetua berbicara. Tetua berbaju biru berkata dengan dingin, kalian semua adalah elit dari Guiyuan Zong kami. Saya harap kalian dapat melakukan upaya yang gigih dan mencapai hasil yang baik dalam kontes besok. Hari ini adalah akhirnya. Setelah pertemuan selesai, Liu Yu dan Liu Qing segera pergi. Ketika mereka tiba di tempat terpencil, Liu Qingcai berkata, Liu Yu, tolong jujurlah. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Meskipun Liu Yu ingin memberitahu Liu Qing apa yang diketahuinya, dia khawatir itu akan menyakitinya. Bagaimanapun, kemajuannya yang tiba-tiba telah menimbulkan kecurigaan. Jika dia memberitahu Liu Qing sesuatu, dia akan terlibat. Liu Qing, saudaraku yang baik, juga demi kebaikanmu. Setelah Liu Yuke berkata, aku diajari oleh Qitian hari itu, aku menemukan bahwa aku bisa berlatih, jadi aku berlatih dengan gila-gilaan. Ini mungkin alasan mengapa aku mengumpulkan banyak. Benarkah? Kurasa tidak. Liu Qing dengan keraguan tebal bertanya. Kita adalah saudara terbaik. Bolehkah aku berbohong padamu? Liu Yu berkata dengan napas terengah-engah. Liu Qing mengangguk dan berkata, itu benar. Dalam hal ini, aku akan tenang. Aku akan mengkhawatirkanmu mempraktikkan hukum kehidupan yang jahat dan sebagainya. Liu Yuzi menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa seperti ini? Itu kamu. Karena kamu berada di 20 besar, kamu harus bekerja lebih keras. Baiklah. Liu Qing mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan kembali berlatih. Aku akan mencoba memperkuat kekuatanku. Saat itu, aku akan bisa melawan Qitian. Setelah seharian bekerja keras, Liu Yu merasa sedikit lelah. Namun, Liu Yu tidak berani membiarkan dirinya beristirahat. Untuk kultivasi, Liu Yu tidak pernah santai sama sekali. Baginya, tidak ada jenius atau bodoh, hanya ketekunan. Dan bukan ketekunan. Duduk bersila, konsumsi 7 pertempuran pulih dengan cepat, dan kekuatan fisik besar yang awalnya dikonsumsi juga pulih dengan cepat setelah Reiki memasuki tubuh, dan menjadi lebih kuat. Sisanya bahkan mulai condong ke kerangka Liu Yu secara bertahap. Jelas, ini adalah tanda bahwa kerangka itu akan segera mengeras. Setelah kerangka itu padam, itu berarti Liu Yu telah resmi menjadi kelas 8. Saatnya menjadi seorang pejuang. Apakah kamu sudah tahu, mengapa tiba-tiba kekuatan Liu Yu menjadi begitu kuat? Di halaman, Qitian membalikkan badannya ke arah pria di belakangnya dan bertanya tanpa menoleh ke belakang. Pria di belakangnya berkata dengan hormat, Qisao, saya sudah menanyakannya. Liu Yu dan yang biasa tidak berbeda dari masa lalu. Hanya ada satu hal yang aneh, yaitu, Liu Yu pergi ke Gunung Shou lebih dari sebulan yang lalu, dan kemudian tidak ada perbedaan di antara mereka setelah kembali. Qitian masih tidak menoleh ke belakang, dan akhirnya bergumam, jadi selama ini, Liu Yu telah menyamar. Haha, itu benar-benar cukup dalam untuk disembunyikan. Hanya untuk membuat gebrakan besar dalam kompetisi di antara para murid luar, dan kemudian diterima sebagai murid dalam oleh para tetua. Liu Yu, kamu benar-benar cukup dalam untuk bersembunyi. Sayangnya, aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, waktu untuk kompetisi tiba lagi. Setelah berlatih semalam, prestasi Liu Yu tidak meningkat, tetapi tubuhnya semakin halus, dan kekuatannya juga mengalami kemajuan besar. Dia 1 poin lebih dekat dengan magang seni bela diri tingkat 8. Kecepatan kompetisi hari ini jauh lebih lambat daripada kemarin. Lagi pula, ada banyak ikan lain-lain dalam kompetisi kemarin. Beberapa murid luar yang kuat menyelesaikan lawan dengan 3 atau 2 gerakan. Tapi sekarang, tidak ada yang berani meremehkan lawannya. Tingkat kultivasi terendah adalah magang seni bela diri tingkat 8. Mungkin pecundang berikutnya adalah dirinya sendiri. Liu Yu sekali lagi menang, meskipun kekuatan lawannya bagus, tetapi masih lebih buruk dari Dong Fangxiang. Tentu saja, Liu Yu tidak bisa menjadi lawan Liu Yu. Tangan awan dan langkah bayangan angin Liu Yu langsung terhempas keluar arena. Kompetisi berlangsung dengan tertib. Di waktu luangnya, Liu Yu juga memperhatikan kompetisi antara Qitian dan Liu Qing. Melihat solusi mudah Qitian untuk setiap lawan, Liu Yu tampak bermartabat. Kekuatan Qitian benar-benar kuat. Sejauh ini, dia telah memecahkan hampir semua lawan tanpa menggunakan gerakan yang kuat. Jelas,
Qitian bukanlah keadaan sebagai magang bela diri di Jiupin, seperti yang Anda pikirkan, tetapi dia telah menyembunyikan dirinya dan menyembunyikan dirinya. Sekarang dia membuat kesuksesan besar. Adapun Liu Qing, Liu Yu menghitung dengan cermat. Menurut pengamatannya sendiri, jika dia beruntung, mungkin dia bisa masuk 10 besar, jika dia tidak beruntung, mungkin dia bisa masuk 15 besar. Tampaknya Liu Qing telah membuat kemajuan besar. Setidaknya sebelum itu, Liu Qing sudah cukup bagus untuk masuk 20 besar. Namun, hampir mustahil untuk mengalahkan Qitian, dari 10 besar hingga 5 besar, mereka bersaing ketat. Meskipun mereka tidak mau, Liu Qing hanya mendapat tempat ke-6. Meskipun itu bagus, tidak mungkin baginya untuk menjadi murid dalam, kecuali salah satu tetua membuat pengecualian untuk menerimanya sebagai murid. Liu Yu merasakan banyak tekanan saat menghadapi lawannya saat ini. Saat ini, lawan Liu Yu adalah murid seni bela diri tingkat 9. Selain keunggulan seni bela diri dan keterampilan, Liu Yu tidak lebih buruk dari Qitian, dan bahkan lebih kuat dari Qitian. Adegan berikutnya, Liu Yu, Tuo Baye. Sekali lagi, dia akan mengumumkan nama kedua belah pihak. Wah, kamu sangat bagus. Meskipun kekuatanmu tidak cukup kuat, kamu berani melawan Qitian. Jika bukan karena kompetisi, aku benar-benar ingin melepaskanmu. Begitu dia naik ke panggung, Liu Yu tahu bahwa dia adalah pria yang terus terang. Atas perkataan orang ini, Liu Yu tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Silakan cari sendiri, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tahan saja untuk diganggu. Yah, kamu benar. Kamu pikir memiliki latar belakang keluarga yang baik itu hebat. Jika kamu menyinggung kami, lakukan saja. Jangan takut. Tuo Baye ini jelas tidak bersikap dingin terhadap Qitian, jadi dia tidak sopan untuk berbicara, terlepas dari wajah jelek Qitian di bawah tribun. Namun, ketika Qitian melihat pembicara, dia tidak berani membantahnya. Karena keluarga Tuoba adalah keluarga yang lebih kuat daripada keluarga Qingnya dan tidak jauh lebih lemah dari Gui Yuanzong, dia tidak berani memprovokasi. Liu Yu secara alami melihat ini di matanya. Meskipun dia tidak tahu identitas Tuoba Ye, dia juga tahu bahwa identitas Tuoba Ye tidak sederhana. Baiklah, jangan bicara lagi. Mari kita mulai dengan cepat, atau wasit harus bergegas. Nada ketidakpedulian Tuoba Ye terhadap wasit membuat Liu Yu semakin menegaskan bahwa identitas Tuoba Ye tidaklah sederhana. Liu Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lawan seperti itulah yang diinginkannya, karena sekilas ia melihat bahwa Tuoba Ye menguasai tubuh, dan kini ia tampak bangga dengan tubuh itu, sehingga ia dapat mencoba seberapa kuat tubuhnya. Kekuatan pihak lain sangat kuat, Liu Yu tidak berani mempercayainya, langsung melancarkan langkah bayangan angin, dan kemudian serangan jarak dekat dari tangan awan. Untuk ini, Tuoba liar juga tidak melihat adanya gerakan khusus, hanya gerakan langkah kuda standar, tampaknya telah mengurangi kekurangan mereka sendiri hingga hampir tidak ada. Liu Yu menemukan bahwa tidak peduli bagaimana ia mengubah gerak kakinya dan rute serangannya, hasil akhirnya adalah mereka harus saling berhadapan. Meskipun itu hanya perasaan, Liu Yu sangat yakin dengan perasaannya. Pada saat berikutnya, tangan awan Liu Yu mencapai tubuh Tuoba Ye, dan Tuoba Ye tampaknya telah mengulurkan tangan ke tempat Liu Yu meletakkan tangannya. Setelah menangkis serangan Liu Yu, Tuoba Ye tertawa, dulu aku memiliki pertahanan yang kuat, tetapi kecepatanku tidak bagus. Ketika orang lain menggunakan layang-layang, aku hanya bisa menahannya. Jika kekuatanku lebih lemah dariku dan aku tidak dapat menembus pertahanan, jika aku dapat menembus pertahananku, maka aku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Aku telah belajar dari pengalamanku sendiri. Sekarang aku tidak takut dengan lawan yang lebih cepat dariku. Setelah berkata, Tuo menarik dengan liar lalu bersiap untuk menyerang Liu Yu, jadi tinjunya yang besar menyerang Liu Yu. Liu Yu terbang kembali dan mengangguk tiba-tiba. Namun, Liu Yu tidak benar-benar percaya bahwa Tuo Paoye tidak takut dengan lawan yang cepat. Dia hanya dapat mengatakan bahwa kecepatan lawan yang dihadapi Tuo Paoye tidak cukup cepat. Misalnya, Liu Yu percaya bahwa jika dia dapat memahami konsepsi artistik langkah bayangan anginnya sendiri seperti tangan awan, kecepatannya pasti akan meningkat pesat. Dengan kecepatan itu, Tuo Baye tidak dapat menahan serangannya sendiri. Tentu saja, sekarang kecepatan Liu Yu tidak cukup. Saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun dengan kecepatannya. Dia tidak ingin melibatkan dirinya dengan kecepatannya, jadi dia berencana untuk menghadapinya.
Kedua belah pihak bertarung lagi, dan kemudian mereka benar-benar terjerat. Mereka dapat melihat bahwa pasir ada di seluruh langit, dan para murid luar di bawah benar-benar tertarik oleh pertarungan di antara mereka. Hanya wajah Qitian yang sangat jelek. Semakin kuat kekuatan Liu Yu, semakin besar ancaman baginya. Meskipun dia masih berpikir Liu Yu tidak akan menjadi lawannya, kesalahan perhitungan yang berulang membuatnya merasa tertekan dan marah sampai ke puncak. Melihat kedua orang di atas panggung, Qitian diam-diam memberitahu Anda bahwa Anda bisa bangga selama 2 hari. Ketika Anda bertemu dengan saya, lihat bagaimana saya dapat mencap Anda. Selain itu, sudah waktunya untuk pergi mencari paman seperguruan. Sambil berbicara pada dirinya sendiri, Qitian melihat sesepuh biru di tribun. Liu Yu selalu berada dalam situasi ditekan dan dipukuli. Namun, dengan dampak dari tinju dan pukulan satu sama lain, Liu Yu tiba-tiba menemukan bahwa meridiannya menjadi tajam dan mati rasa. Ini adalah terobosan 8 tingkatan seni bela diri dan mencapai ranah pemurnian tulang. Liu Yu sangat gembira, dan tinju Fu Hu menjadi semakin kuat. Dengan permintaan meridian Liu Yu di dunia luar, kecepatan Liu Yu dalam menyerap aura menjadi semakin cepat. Saat tinju bergerak semakin cepat, kecepatan pemurnian meridian Liu Yu juga semakin cepat, dan kekuatan seluruh tubuhnya secara bertahap meningkat. Ketika tulang rusuk pertama selesai, kekuatan Liu Yu lebih kuat dari Tuo Baye, dan momentum serangan dan pertahanan langsung terbalik. Pada saat tertentu, sebelum Liu Yu dapat bereaksi, Tuo Baye tiba-tiba mengejutkan serangan Liu Yu dan menghindarinya. Liu Yu tidak tahu bagaimana cara bertarung lagi, dia menatap Tuo Baye. Tuo Baye berkata dengan wajah muram, "Tidak lagi, kamu bertarung semakin sengit, dan aku memukulmu, seolah-olah aku tidak merasakan hal yang sama. Benar-benar monster, jika aku bertarung lagi, mungkin aku dianiaya olehmu." Liu Yu tidak bisa menahan tawa. Meskipun tubuh fisiknya tidak sekuat seni bela diri Jiu Pin, tubuh fisiknya hampir sebanding dengan seorang samurai. Tentu saja, tidak perlu membicarakan kemampuan bertarungnya. Itu pengakuan. Liu Yu melengkungkan tangannya. Tuo Baye menundukkan tangannya sesuka hati dan turun dari arena tantangan. Liu Yu turun bersamanya dan mulai memulihkan konsumsi yang baru saja dihabiskannya. Waktu yang mereka habiskan bersama tidaklah singkat. Tidak ada pil baginya untuk pulih. Tentu saja, dia harus berpacu dengan waktu untuk memulihkan dirinya ke kondisi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan berikutnya. Setelah beberapa saat, Liu Yu tiba-tiba kembali ke tempat duduk Tianyu dan menemukan bahwa ada yang salah dengan Qiyu. Terutama ketika Qi Tianhui pergi ke tempat latihan dan berselisih dengan dirinya sendiri, cibiran sekecil apapun membuat hati Liu Yu yang gelisah semakin kuat. Setelah waktu yang lama, Liu Yuke menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hatinya, "Ini adalah berkah, bukan bencana, tetapi bencana." Tidak peduli apakah itu gunung pedang atau lautan api di depannya, karena dia telah memilih jalan orang kuat, dia telah dengan berani melanjutkannya. Pada saat ini, Liu Yuke benar-benar dan sepenuhnya menentukan hati orang kuat. Jika dia ingin menjadi orang kuat, dia harus memiliki hati yang kompetitif. Tanpa semangat juang seperti itu, bahkan jika dia memiliki bakat yang luar biasa, dia hanya akan mati pada akhirnya. Dengan tekad di hatinya, Liu Yu menjadi tenang dan kalem, dan temperamennya berubah secara halus. Selain Liu Qing, yang selalu bersama Liu Yu, tidak ada yang memperhatikan perubahan Liu Yu. Kompetisi berlangsung dengan tertib, dan Liu Yu, setelah mencapai magang bela diri tingkat 8, telah membuat kemajuan besar dalam kekuatan, dan juga telah memanfaatkan situasi untuk mengalahkan lawannya dan memasuki 3 besar. Beli besar dan beli kecil. Anda tidak bisa menang atau kalah. Mari kita turun catatan, setelah pertandingan ini adalah yang terakhir. Mari kita ambil kesempatan. Qitian vs Bintang Biru, peluangnya adalah 5-1. Petik 2. Begitu Liu Yu melangkah turun dari arena tantangan, dia melihat sekelompok murid luar meraung di sana, dan kemudian sekelompok murid luar sedang menonton. Liu Yu melihat dan menemukan bahwa 8 dari 10-9 adalah pilihan Qi Tiansheng, sisanya, beberapa memilih Bintang Biru menang, juga ada di kantong, berharap untuk mengambil kesempatan, bertaruh sangat sedikit. Tiba-tiba, Liu Yu terkejut menemukan bahwa namanya juga ada di sana. Kemudian tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa akan ada yang terakhir setelah pertarungan ini, dan yang terakhir bukanlah pertarungan antara dirinya dan Qitian. Qitian menang tanpa kecelakaan apapun. Qitian mengalahkan Bintang Biru hanya dengan beberapa gerakan.
Meskipun beberapa bintang biru tahu bahwa mereka tak terkalahkan, mereka terikat dan tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur terbesar mereka. Namun, kekuatan Kitian dapat dilihat melalui sekilas. Semuanya, minggir Not, ini permainan terakhir. Ayo kita gila, peluangnya 10-1, 10-1. Liu Yu tidak dapat menahan teriakan dari para penjudi. Dia memandang rendah dirinya sendiri. Bintang biru setidaknya 5-1. Mengapa mereka 10-1? Apakah mereka jauh lebih buruk daripada Knife? Mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Liu Yu mengepalkan tinjunya dan marah dalam hatinya. Dia ingin pergi ke tempatnya sendiri Not, tetapi tidak berdaya menemukan bahwa dia hanyalah orang miskin, di mana uangnya. Liu Qing jelas melihat kemarahan Liu Yu dan ragu-ragu sejenak. Liu Qing dengan hati-hati mengeluarkan beberapa lembar uang perak dari sela-sela pakaiannya, dan melihat pecahannya, yang semuanya berjumlah 121. Liu Qing langsung menyerahkan uang perak itu kepada Liu Yu dan berkata, Liu Yu, ini semua adalah buku peti matiku. Aku akan meminjamkannya kepadamu untuk sementara. Jika kamu punya uang, kamu harus mengembalikannya. Liu Yu terharu dan tahu bahwa uang Liu Qing dihemat dengan berhemat dan berhemat. Meskipun Liu Qing, yang merupakan seorang yatim piatu, memiliki bakat yang bagus, dia tidak mendapatkan banyak stempel perak dari keluarganya. Terlebih lagi, Liu Yu lebih menyadari bahwa inilah yang ingin digunakan Liu Qing untuk membeli bahan obat untuk kultivasi dan menerobos alam kultivasinya sendiri. Saat ini, dia tidak ragu memberikannya pada dirinya sendiri. Saudaraku yang baik, jangan khawatir. Aku akan segera membayarmu kembali, dan aku akan menggandakannya. Dengan sungguh-sungguh mengambil perak itu, Liu Yu meyakinkan. Liu Qing juga mengangguk dengan berat. Namun, Liu Qing tidak terlalu memikirkan Liu Yu. Dia hanya bisa mengatakan kepadanya dalam hatinya bahwa dia dapat menggunakan uang itu untuk membiarkan Liu Yu rileks dan tidak menanggung terlalu banyak tekanan. Melihat bahwa sudah waktunya bagi semua dupa untuk beristirahat, giliran dia untuk naik panggung. Liu Yu tidak berbicara omong kosong dan langsung pergi ke meja judi dan berkata, aku bertaruh pada diriku sendiri untuk menang. Pria parubaya dengan kumis itu menatap Liu Yu dengan aneh. Liu Yu bertanya, apa? Apakah kamu tidak diizinkan bertaruh sendiri? Tanda tanya, tidak, itu hanya aneh. Apakah kamu benar-benar percaya diri, atau? Lelaki parubaya itu ragu sejenak dan berkata. Setelah mendengar ini, Liu Yu langsung meletakkan uang perak di atas meja dan berkata, kalau begitu, 500 tael itu semuanya ada di tubuhku. Baiklah. Lelaki parubaya itu tidak ragu sedikit pun, langsung setuju. Pada saat ini, wasit telah membaca nama Liu Yu. Liu Yu bergegas ke arena. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu, wasit langsung mengumumkan permulaan, dan Liu Yu dan Kitian saling memandang, tetapi tidak berbicara. Kitian masih memiliki wajah menghina, bercampur dengan jejak ketidakpuasan dan pembunuhan. Liu Yu penuh dengan martabat, kekuatan pihak lain, membuat Liu Yu merasakan sedikit tekanan, karena sejauh ini, Kitian belum menunjukkan semua kekuatannya. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa Kitian dikatakan memiliki murid dalam, yang akan menjadi kakak laki-laki dari murid Zhenzuan. Liu Yu tidak percaya bahwa kakak laki-lakinya tidak meninggalkan gada untuk Kitian. Kali ini, dia jelas salah oleh Kitian karena menyembunyikan dirinya, tidak memperlihatkan kekuatannya, yang membuatnya malu. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bunuh diri, bahkan jika dia tidak mati, dia akan cacat. Di satu sisi, Liu Yu akan dibunuh untuk menghapus aibnya. Di sisi lain, Liu Yu bangkit dan memutuskan untuk menyerang Liu Yu. Pertarungan antara kedua belah pihak sudah dekat. Saya akui, saya benar-benar membenci Anda, tidak menemukan, Anda begitu toleran, jangan bernyanyi sudah, blockbuster, tetapi, sejauh ini. Suara Kitianyin membuat Liu Yu sangat tidak nyaman. Mata Liu Yu tajam, dan dia berkata dengan samar, masih terlalu dini untuk membuat keputusan akhir sebelum saat-saat terakhir. Akhirmu, sejak awal, telah ditakdirkan, nak, terima saja takdirnya. Lebih baik melihat gerakan yang sebenarnya di bawah tanganmu. Tangkap aku, api. Kedua belah pihak memiliki kemarahan mereka sendiri, dan kontes verbal tidak ada artinya. Begitu Kitian muncul, Kitian menggunakan keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat kuning. Detailnya sangat bagus. Liu Yu sama sekali tidak ragu. Dia langsung menggunakan tangan awannya dan mendekatinya dengan cepat.
Napasnya seperti terbakar. Ledakan. Liu Yu melangkah, mundur 5 langkah, tetapi Qitian tetap tidak bergerak. Tingkat kultivasi kedua belah pihak terlihat jelas sekilas. Hati Liu Yu bermartabat, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Meskipun pihak lain membiarkannya mundur beberapa langkah, dia gagal melukai dirinya sendiri. Dari sini, kita dapat melihat bahwa meskipun kekuatan Qitian lebih kuat darinya, tubuh fisiknya lebih kuat dari Qitian. Kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini masih belum diketahui. Liu Yu tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak banyak orang yang memiliki penglihatan setinggi itu, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kesenjangan kekuatannya tidak kecil, Liu Yu akan kalah. Nada Schadenfreude membuat Liu Qing marah, tetapi juga tidak berdaya. Bagaimanapun juga, di dunia ini di mana yang kuat dihormati, yang lemah tidak dihormati. Sebaliknya, ada yang menegur dengan serius, saya tahu saya tidak akan membeli Liu Yu. Saya tahu bahwa Liu Yu sama sekali tidak punya harapan, dan saya akan mengambil risiko. Saya kehilangan nyawa saya. Kedua belah pihak di arena tantangan tidak mengendur karena diskusi di bawah ini. Sebaliknya, mereka bertarung dengan sengit. Qitian Zheng memiliki keterampilan seni bela diri yang semakin kuat, sementara Liu Yu Zheng pandai seni bela diri meskipun dia sedikit. Secara khusus, tangan awan telah memahami konsepsi artistiknya, sehingga gerakannya dapat disublimasikan. Meskipun itu hanya keterampilan seni bela diri tingkat kuning yang lebih rendah, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Meskipun prestasi mereka belum mencapai puncak Jiupin Wutu, kekuatan mereka telah mencapai puncak Jiupin dan bahkan melampauinya. Kedua belah pihak sulit untuk berpisah satu sama lain. Untuk sesaat, semua orang linglung. Secercah harapan muncul di hati para murid luar yang berharap untuk mendapatkan kekayaan dengan keberuntungan. Saudara yang baik, aku tahu kamu bisa melakukannya. Pada saat ini, hati Liu Qing dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, dalam hatinya, Liu Yu selalu sangat tenang, tidak yakin akan sesuatu. Bagaimana cara melakukannya? Kedua belah pihak bertarung. Konsumsinya sangat besar, meskipun tidak mau, tetapi dua orang jarang berhenti untuk bertarung. Melihat Liu Yu di depannya, Qitian harus mengakui bahwa kekuatan Liu Yu sangat bagus. Dia telah berada di Wutu Jiupin beberapa waktu lalu. Dengan keterampilan bela dirinya yang kuat, dia mengakui bahwa dia berada di pintu luar, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa mengalahkannya. Hampir mustahil untuk memiliki tandingan untuk diri sendiri, dan itu tidak mungkin Liu Yu. Namun, saat ini di depannya, benar-benar Liu Yu, saat ini, Qitian sulit dipahami. Namun, ide-ide ini hanya sekejap saja, diikuti oleh tekad yang kuat untuk membunuh Liu Yu dan menghentikan ancaman terhadap dirinya sendiri sejak awal. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku menggunakan alat sihir. Kamu bangga pada dirimu sendiri. Kamu harus berhati-hati. Aku tidak menguasai senjata sihir ini dengan cukup baik. Kamu harus bertahan dan jangan mati. Di antara kata-kata, Qitian tampaknya menjadi pengingat yang baik. Tetapi ketika Liu Yu mendengar ini, dia secara alamiah wajar. Tampaknya Qitian tidak seburuk yang dia bayangkan. Dia adalah seorang pesolek sejati dan memiliki kecerdasan. Menggunakan senjata ajaib, ini seharusnya adalah tongkat pembunuh Qitian, dan Qitian jelas yakin dengan tongkat pembunuhnya sendiri, dan dia akan mampu membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia sengaja mengatakan bahwa dia tidak mahir menggunakannya. Bahkan jika dia benar-benar bunuh diri, itu akan menjadi keguguran di antara pertukaran. Pada saat itu, dia akan dihukum paling banyak. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mungkin mati sia-sia. Siapa yang akan mengingat dirinya sendiri? Liu Yu tidak tahu banyak tentang senjata ajaib. Dia hanya mendengar bahwa itu adalah senjata yang kuat untuk prajurit sejati. Bagaimanapun, ketika mereka mencapai alam samurai, mereka mulai mengolah ki sejati mereka. Semakin banyak Anda berlatih, semakin kuat pencapaian Anda. Setelah itu, senjata biasa tidak banyak berpengaruh dan tidak dapat menahan amukan ki sejati, sedangkan senjata ajaib bisa. Liu Yu tidak percaya diri dengan tubuhnya. Meskipun tubuhnya telah berubah dan kuat, itu masih terbatas. Apakah dia dapat menahan serangan senjata ajaib ini atau tidak, Liu Yu tidak tahu. Semua orang di lapangan menggelengkan kepala. Mereka berbeda dengan Liu Yu. Mereka tahu kekuatan senjata ajaib itu. Liu Yu pasti akan kalah. Kemudian Liu Yu juga mendesah bahwa Liu Yu telah menang. Tampaknya ada harapan, tetapi sesuatu yang putus asa terjadi begitu cepat.
Kepercayaan diri Qitian meningkat pesat, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun. Dia mengambil pedang panjang senjata ajaib di tangannya dan menebas Liu Yu. Sebelum ujung pedang yang tajam itu mendekati tubuhnya, Liu Yu merasakan semburan rasa sakit. Dalam hatinya sangat terkejut, Liu Yu langsung melesatkan langkah bayangan angin, dengan cepat keluar dari jangkauan serangan. Ledakan, seluruh arena langsung terbelah menjadi celah, yang begitu kuat sehingga dapat dilihat bahwa itu biasa saja. Wow, bahkan arenanya telah terbelah. Ini adalah arena tantangan yang tidak dapat dengan mudah dibelah oleh samurai biasa jika mereka tidak menggunakan senjata. Tiba-tiba terdengar seruan dari bawah. Hati Liu Yu masih dipenuhi rasa takut saat ini. Jika pukulan itu mengenainya, bahkan jika dia tidak mati, dia harus melepaskan kulitnya. Meskipun dia mencoba menghindar sebanyak mungkin, ketika pedang itu lewat, wajah Liu Yu masih terluka. Darah mengalir perlahan, yang membuat wajah Liu Yu terlihat ganas. Qitian tidak peduli bahwa Liu Yu dapat menghindari serangannya, tetapi serangan itu semakin mendesak. Meskipun tidak ada teknik pedang yang cocok untuk menambah kekuatan pada senjata ajaibnya, kekuatan setiap pedang di Qitian dapat dibandingkan dengan orang-orang di dunia samurai. Untungnya, tidak ada pedang yang cocok, jika tidak, Liu Yu akan benar-benar kalah tanpa ketegangan. Tetapi bahkan saat ini, Liu Yu juga dalam bahaya. Kekuatan serangan Qitian terlalu kuat. Untuk sementara, Liu Yu tidak punya cara lain selain mencoba menghindarinya. Ketika perbedaannya terlalu besar, semua perhitungan hanyalah macan kertas. Liu Yu, bisakah kamu bersembunyi saja? Jika demikian, kapan ini akan berakhir? Saya pikir kedua tetua itu mungkin tidak sabar. Qitian sangat marah. Dia penuh dengan kekuatan sekarang, tetapi dia seperti memukul udara. Tetua berbaju biru mengangguk dan berkata, memang, sebaiknya kamu bertarung dengan cepat. Jika kamu terus bersembunyi, kamu akan kalah. Tetua berbaju kuning tidak tahan. Apa bedanya ini dan mengumumkan bahwa Liu Yu kalah? Memikirkan hal ini, tetua berbaju kuning berkata, ini tidak baik. Ada apa? Sekarang sudah hampir gelap. Jika tidak segera berakhir, tidak bisakah kita benar-benar membiarkan semua orang menunggu sampai malam bersama? Tetua biru tidak peduli untuk mengatakannya. Mendengar ini, tetua berbaju kuning merasa bahwa memang benar jika dia benar-benar hanya terus bersembunyi, itu bukanlah cara untuk menunggu. Selain itu, jalan seni bela diri adalah untuk maju tanpa mundur. Waktu juga sangat berharga bagi para ahli bela diri seperti mereka, bahkan lebih berharga daripada murid bela diri. Hati Liu Yu hancur ketika dia mendengar kata-kata tetua berbaju biru. Jika dia mengandalkan metode tubuh, dia masih bisa bertahan. Tetapi jika dia bertarung dengan Qitian, dia mungkin tidak dapat bertahan dalam 2 napas, dan dia akan kalah dalam permainan atau bahkan terbunuh. Meskipun tidak mau, Liu Yu tidak berani untuk tidak mematuhi perintah. Meskipun kata-kata pihak lain tidak adil baginya, dia tidak berani membantah dan tidak memiliki kualifikasi untuk membantah. Mungkin, untuk seorang tetua yang berada di atas, dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri, tetapi jika dia menyinggung pihak lain, dia tidak akan keberatan untuk menghancurkan seekor semut. Liu Yu adalah semut. Dalam hatinya, dia marah, tetapi itu semakin membangkitkan semangat Liu Yu. Dia bertekad untuk bekerja keras dan menjadi pejuang yang kuat suatu hari nanti. Mendengar kata-kata tetua berbaju biru, Qitian tertawa terbahak-bahak, Liu Yu, kali ini, lihat bagaimana kamu masih bisa berlari. Pada saat ini, kepercayaan diri Qitian meningkat pesat, dan dia menyerang lagi. Dalam benaknya, Liu Yu tidak akan berani bersembunyi lagi. Namun, dengan serangannya sendiri, dia pasti bisa memotong Liu Yu dengan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, akan dikatakan bahwa dia terluka karena kecelakaan. Untuk sesaat, dia tidak memahami kekuatannya, dan saya yakin tidak ada yang akan mengatakan apapun. Liu Yu tampaknya konyol secara umum, tetapi tidak ada ide untuk melawannya. Ini membuat hati Qitian senang, tetapi itu juga merupakan cara rahasia. Apakah Liu Yu tahu bahwa dia akan kalah, jadi dia melepaskan perlawanannya? Ide itu muncul begitu saja di benaknya. Ketika pedang panjang itu hendak mendekati tubuh Liu Yu, tiba-tiba, Liu Yu menghilang. Qitian terkejut, dan rahasianya tidak baik. Terlambat, entah kapan, Liu Yu muncul di belakang Qitian. Sebelumnya, saat Qitian siap menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia sudah siap menyerang sejak lama dan dengan cepat pergi ke belakang tubuh Qitian.
Qitian ingin bertahan, tetapi sayangnya, sudah terlambat. Saat ini, kekuatan lamanya baru saja habis dan kekuatan barunya belum lahir. Dia ingin bertahan, tetapi dia lebih banyak memiliki hati daripada kekuatan. Qitian langsung terlempar keluar lapangan oleh kedua telapak tangan Liu Yu dan tergeletak di tanah. Dengan pukulan ini, dia tidak memiliki pertahanan. Dia dipukul keras oleh telapak tangan Liu Yu dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Tentu saja, bahkan jika itu untuk memanjat, tidak ada gunanya dalam peran itu. Karena, dia telah keluar dari lapangan. Keluar, adalah keputusan langsung untuk kalah. Ayo pergi. Meskipun ekspresinya masih tenang, ketika dia mengatakan ini, suasana hati Liu Yu benar-benar penuh gairah. Dia bahkan menang dan mimpi buruknya selalu begitu.